Kisah ini dimulai di Seoul, Korea Selatan, di mana kota ini menggantungkan harapannya pada satu individu. Dia adalah Jang Si-hwan, ketua Gil Junghwa, yang sedang mengatur napas di tengah arena yang berantakan dan berdebu. Saat debu mulai menghilang, seorang pria berpakaian hitam muncul di depan Si-hwan yang sudah kehabisan tenaga. Kerumunan di sekelilingnya terlihat cemas, tidak percaya dengan nasib Gil Junghwa. Pria berjaket hitam itu bersiap untuk bertarung dan mengingatkan Si-hwan bahwa sekarang mereka hanya tersisa berdua. Dia adalah Shin Kang-ho, musuh yang ditakuti di seluruh dunia. Tubuh Si-hwan bergetar saat dia perlahan berdiri, mengarahkan kemarahannya pada Kang-ho yang dianggapnya sebagai penyebab pertarungan sepele ini yang menyakiti banyak orang. Dalam ledakan amarahnya, dia melepaskan kekuatannya dan menuduh Kang-ho sebagai penjahat. Kang-ho hanya tersenyum sinis, menghina Si-hwan dengan mempertanyakan apakah dia berpikir dirinya adalah utusan keadilan. Pertanyaan itu mengejutkan Si-hwan, dan dia marah sampai giginya bergemeretak. Dengan cahaya merah menyala di tangannya, dia bersiap untuk beraksi dan berseru bahwa dia bertarung untuk semua orang. Belum selesai dengan kemarahan, dia mempertanyakan siapa sebenarnya Kang-ho jika bukan simbol kejahatan. Emosi yang meluap-luap dari Si-hwan membuat kerumunan merasa tegang, bahkan ada anak kecil yang menangis. Tiba-tiba, kerumunan bersorak untuk Si-hwan, suaranya semakin menggema, meskipun Si-hwan tetap tampak serius. Cahaya merah bersinar di tangannya ketika dia menyatakan bahwa selama mereka mendukungnya, dia bersumpah tidak akan jatuh, mengulurkan tangannya ke arah musuhnya dan mengalirkan semua kekuatannya. Cahaya merah itu melesat ke arah Kang-ho, membuatnya terkejut dan terdiam. Serangan ini menghasilkan ledakan yang kuat, mengangkat debu dan puing-puing di sekelilingnya, memaksa penonton menjauh. Si-hwan mendekati Kang-ho yang terjatuh dan terluka parah, berdiri tegak di depannya. Kerumunan bersorak merayakan kemenangan Jang Si-hwan dengan ekspresi bahagia dan lega. Beberapa di antara mereka berkomentar bahwa mereka selalu percaya padanya, sementara yang lain mengusulkan untuk mengakhiri hidup Kang-ho. Suara teriakan, "Bunuh dia," semakin menguat. Si-hwan dengan tegas mengingatkan Kang-ho bahwa tidak ada yang ingin dia hidup. Sekali lagi, Si-hwan melepaskan kekuatannya, kali ini dalam bentuk cahaya ungu yang bersinar di tangannya. Kang-ho merasa tidak berdaya, tubuhnya bergetar ketakutan. Si-hwan memberitahunya bahwa ini adalah akhir hidupnya. Dengan kekuatan yang mengamuk, dia menghancurkan satu sisi tubuh Kang-ho. Darah mengalir, dan Kang-ho batuk darah sebelum terjatuh ke tanah. Dalam detik-detik terakhirnya, yang dilihatnya hanyalah Si-hwan berdiri dengan bangga. Setelah itu, Si-hwan melompat ke udara dan dengan ceria menyapa kerumunan, menginformasikan bahwa semua usaha mereka akhirnya membuahkan hasil. Dia menyatakan bahwa kebebasan sempurna akan segera hadir di tanah mereka. Ekspresi lega terpancar di wajah kerumunan saat Si-hwan, dengan semangat, memandang ke langit yang kini berwarna merah. Awan merah gelap mengelilinginya, tubuhnya bersinar merah, dan cahaya merah lembut menghubungkannya dengan awan, mengubah segalanya menjadi rona merah darah. Tiba-tiba, sebuah tangan besar muncul dari langit yang berwarna merah. Kerumunan menjadi terkejut dan panik, sementara Si-hwan tersenyum seakan sudah mengantisipasi hal ini. Tangan itu mulai menangkap orang-orang, memicu kepanikan di antara mereka yang melarikan diri. Mereka berteriak agar semua orang segera pergi. Sementara Si-hwan tertawa dan merayakan kedatangan Raja Iblis, ia menyatakan bahwa ini adalah bentuk kedamaian sejati. Kang-ho berusaha menjawab bahwa ini justru lebih mirip dengan tirani. Jang Si-hwan sangat terkejut dan bertanya bagaimana Kang-ho masih hidup. Ia mendorong Kang-ho untuk membuka matanya dan melihat dengan jelas keadaan yang sebenarnya, sembari dengan penuh semangat mengumumkan tentang dunia baru yang ia ciptakan. Dan dalam sekejap, dunia itu pun hancur. Sebuah cahaya terang bersinar di tengah kegelapan, seolah-olah pesan muncul di layar. Terima kasih atas semua cinta kalian kepada seorang penjahat yang berubah menjadi penyelamat. Sepasang tangan terlihat sibuk mengetik, harapan pun hancur. Pahlawan terbesar di dunia Si-hwan ternyata adalah pengikut Raja Iblis. Bersama rekannya dia dikenal sebagai 13 bintang, sebuah kelompok kejahatan elit yang telah ada sejak lama. Namun, fiksi hanyalah cerminan dari kenyataan. Motif dari novel ini adalah pengalaman penulis sebagai mahasiswa. Penulis berada di sebuah pemakaman, menaruh bunga di depan makam seorang mahasiswa yang telah meninggal. Dia mengambil inspirasi dari sosok nyata untuk karakter Si-hwan, menggambarkan kekuasaan yang bisa menutupi kekerasan di sekolah dan menunjukkan wajah asli dunia, kekuatan yang bisa membalikan baik dan jahat. Karena itu, penulis menggabungkan elemen nyata ke dalam karyanya. Selanjutnya, ia membaca komentar-komentar tentang novelnya, dan kebanyakan pembaca tampak tidak puas dengan akhir kisahnya. Penulis merasa marah melihat kejahatan menang hanya karena orang-orang memilih untuk mendukung karakter yang salah. Ia berpikir ini tidak terelakkan. Setelah itu, ia menutup browser dan meninggalkan komputernya untuk berbaring di tempat tidur. Kamar tidurnya mencerminkan frustrasinya, karena telah menciptakan sebuah novel yang diinginkan oleh pembaca.
Salah satu komentar dari pembaca mengungkapkan kekecewaannya terhadap akhir yang terbuka. Penulis memutuskan untuk berbaring sejenak dan teringat pada komentar yang menyebutnya sebagai sosok yang bersikap sok keran. Semua komentar ini mengganggu pikirannya, membuatnya menutup wajah dengan tangannya. Ia juga teringat komentar lain yang mengatakan bahwa ia adalah pengikut yang menghancurkan dunia pembaca. Penulis merasa geram menahan emosinya, berpikir ini bukanlah yang diinginkannya. Kini dia sudah terjebak di tempat yang sulit, tak bisa menulis lagi. Ia memutuskan untuk tidur sejenak. Setelah beberapa saat, penulis terbangun dan merasa bingung dengan kebisingan yang terdengar. Ketika membuka matanya, ia melihat orang-orang berseragam sedang menggali tanah. Tanpa sengaja, ia melihat dirinya sendiri mengenakan seragam overall biru yang sama dan mulai menyadari bahwa ia terbaring di lantai batu. Tiba-tiba, seorang pria berteriak marah, memanggil orang yang berjongkok di tanah sebagai brengsek. Pria marah itu terus menendang orang malang tersebut sambil mengutuk, mengungkapkan keterkejutannya terhadap orang itu yang berani, meskipun mendapat berkat Eclipse. Nama Eclipse terasa akrab di telinga penulis. Melihat pria itu terus ditendang, penulis teringat seorang mahasiswa yang juga berada dalam posisi yang sama sebelumnya, yang juga mirip dengan pria yang berjongkok di depannya. Penulis merasa marah karena sosok brengsek itu muncul dalam mimpinya. Pria marah itu kemudian meraih kerah orang di depan dan bersiap untuk memukulnya sambil terus melontarkan makian, hingga dengan marah ia memberitahu orang itu untuk menyimpan sikapnya yang tidak berguna untuk dirinya sendiri. Saat tinjunya hampir mengenai wajah orang tersebut, semua orang terhenti dan memperhatikan kejadian di depan mereka. Seorang pria datang menghadapi penulis, siap untuk menyerangnya. Pria itu mengenal penulis dengan baik. Ia memukulnya beberapa kali sambil menjelaskan bahwa dia mengenalnya sebagai seseorang yang bahkan tidak bisa bertahan lebih dari 1 detik. Penulis merasa heran mengapa tubuhnya terasa sakit meski ia hanya berada di dalam mimpi. Seorang pria lain melerai situasi itu, memberitahu pria tersebut untuk berhenti karena penulis belum menyelesaikan pekerjaannya. Penulis mulai mempertanyakan apakah ini benar-benar mimpi karena semua ini terasa sangat nyata. Pria itu meludahi penulis sebelum pergi, mengancam bahwa dia akan memukulinya suatu saat nanti. Pria yang dipukuli itu segera mendekat dan bertanya, apakah dia baik-baik saja, memanggilnya dengan nama Kang Hu. Dia merasa bingung mengapa dipanggil Kang Hu. Ketika melihat tangannya, ia berlari untuk memastikan kecurigaannya dan melihat tangannya yang jatuh ke tanah dekat badan air. Tubuhnya diselimuti cahaya biru yang ia kenali sebagai mana, dan auranya mulai terserap seolah-olah cahaya itu masuk ke dalam dirinya. Dia menyadari bahwa dia memiliki kemampuan untuk menyerap mana kapan saja, yang dikenal sebagai hypersensitivity mana bawaan, dan dia sepenuhnya menyadari hal itu. Merasa curiga, dia melihat refleksi dirinya di dalam air, dan memastikan bahwa dia adalah Shin Kang Hu. Dia tertawa tak percaya bahwa dirinya adalah Kang Hu dari semua orang. Melihat pria khawatir di depannya, dia menyimpulkan bahwa jika pria itu masih hidup, waktu cerita ini pasti sekitar 5 tahun sebelum akhir. Dia berpikir bahwa jika dia bisa merasuki Shihwan, setidaknya dia akan dihormati sebagai pahlawan dunia. Namun, dia juga tahu bahwa jika semua ini dibiarkan begitu saja, cerita akan berakhir dengan munculnya Raja Iblis, dan hanya nyawa para pengikut yang akan terselamatkan. Dia sadar bahwa jika tidak mengubah akhir cerita, dia akan mati dengan cara yang menyedihkan. Dengan pengetahuan baru di pikirannya tentang cara melarikan diri, dia merasa lebih optimis. Sebuah batu permata biru jatuh ke tanah, dan dia memungutnya. Shin Kang Hu yang terposes menyadari bahwa ingatan dan pengalaman orang asli kini menjadi miliknya. Dia membuka jendela statusnya, mengungkapkan informasi karakter yang menyebutkan bahwa Kang Hu adalah seorang assassin level 10. Setelah mengambil permata itu, dia terjatuh hingga menarik perhatian temannya. Kang Hu merasa kelelahan dan sedikit kesal pada dirinya sendiri karena kelemahan yang ia tunjukkan hanya karena ia adalah seorang penjahat. Sambil menggambar sesuatu, ia menduga bahwa gambar itu mungkin satu-satunya cara untuk menghilangkan kelemahannya itu. Temannya segera berlari menghampiri Kang Hu, khawatir jika ia mengalami masalah. Dengan cepat, Kang Hu menghapus gambar yang tampak seperti bintang. Ia meminta temannya tidak khawatir tentang keadaannya, sementara temannya menawarkan bantuan untuk meminta waktu istirahat kepada para penjaga. Namun, Kang Hu hanya tertawa, berpikir bahwa para penjaga pasti tidak akan memberikan istirahat berdasarkan kehendak mereka, dan para penjaga juga tidak mungkin menyeret mereka ke sana jika ada waktu istirahat. Tempat itu adalah pusat penahanan yang dibangun oleh organisasi kriminal bernama Eclipse. Hunter pemula yang dapat menggunakan mana dipaksa bekerja seperti budak untuk menambang batu mana. Kang Hu memberitahu temannya agar tidak khawatir tentang dirinya dan hanya fokus menambang batu. Temannya mempertanyakan hal itu, tetapi Kang Hu lebih memilih untuk mengalihkan topik dan memberitahu temannya untuk bekerja agar tidak dipukuli oleh penjaga, sambil memperingatkan agar tidak melakukan hal nekat. Mereka melanjutkan pekerjaan mereka, dan Kang Hu merasa sudah melakukan yang terbaik dengan memperingatkan temannya.
Temannya adalah karakter yang dia buat terinspirasi dari seorang mahasiswa. Dia berpikir bahwa tidak mungkin mengubah alur cerita demi pelariannya. Tambang itu dipenuhi pekerja, dan Kang Hu mendorong kereta yang penuh dengan batu mana. Tiba-tiba, perhatian Kang Hu teralih saat mendengar seorang temannya berteriak kesakitan. Dia melihat temannya dipukuli oleh seorang penjaga yang mengumumkan kepada para pekerja bahwa saat perhatian dijaga pada pendatang baru, ada orang gila yang mencoba melarikan diri. Penjaga itu mengeluarkan pisaunya dan meminta semua orang untuk menyaksikan dengan seksama. Dia memberitahu orang itu bahwa dia akan menanggung konsekuensi atas tindakan nekatnya, dan saat itu penjaga menikamnya dari belakang. Kejadian itu mengejutkan semua pekerja, termasuk Kang Hu. Penjaga itu terus menyerang, sementara orang tersebut teriak kesakitan. Para pekerja yang menyaksikan bergeming saat darah mengalir dekat mereka, kecuali Kang Hu yang tetap terpaku. Suara teriakan temannya masih terdengar hingga akhirnya menghilang saat napasnya habis. Kang Hu berdiri di depan mayat temannya. Dalam hatinya mengatakan bahwa dia sudah memperingatkan agar temannya tidak bertindak sembrono. Dengan hening, Kang Hu menatap temannya. Penjaga itu mengejeknya, menyarankan Kang Hu untuk melakukan seperti yang pernah dilakukannya. Ia memberitahu bahwa jika tidak ada yang menghentikan tindakannya, ia pun bisa membunuh Kang Hu. Dengan tegas, Kang Hu menyatakan bahwa ia tidak peduli jika orang itu mati, membuat penjaga terkejut. Kang Hu kemudian mengalihkan percakapan dan meminta izin pergi ke toilet. Penjaga itu mengira Kang Hu telah mengompol dan menghinanya sebelum akhirnya setuju sambil tertawa. Namun, ia menyuruh Kang Hu untuk mengikutinya. Setibanya di depan toilet, penjaga itu memberitahu Kang Hu bahwa ia hanya diberi waktu 1 menit dan memperingatkan bahwa jika lebih dari itu, tempat tersebut akan menjadi kuburnya. Begitu Kang Hu masuk, ia melihat beberapa mayat tergeletak di lantai dan terus berjalan sambil mengingat bahwa apa yang dicari ada di sekitar situ. Penjaga itu mulai menghitung waktu. Untungnya, Kang Hu menemukan yang dicari dan segera menggambar di tanah menggunakan darah yang ia temukan. Penjaga itu terus menghitung dan dengan waktu tersisa 18 detik, Kang Hu berhasil menggambar lingkaran dengan bintang di tengahnya. Gambar tersebut tampak bersinar. Kang Hu mulai berbicara kepada lingkaran, menyadari ada seseorang yang mengawasinya. Dia tahu orang itu mengalami kegilaan akibat tragedi dan tekanan hidup. Pikirannya terputus saat penjaga mengetuk dan mengatakan bahwa Kang Hu hanya punya 10 detik lagi. Meski begitu, Kang Hu terus berbicara kepada lingkaran, bertanya apakah ia penasaran bagaimana seseorang sepertinya bisa memanggilnya. Jika ia tetap menunggu sedikit lebih lama, ia tahu entitas tersebut akan muncul. Tanpa ragu, ia menyadari bahwa kesempatan itu tidak akan datang jika ia ragu-ragu untuk lebih lama. Kang Hu tahu, begitu memanggil entitas ini, ia akan menjadi hiburan bagi entitas tersebut. Dia menegaskan kepada lingkaran bahwa dia adalah satu-satunya yang pantas menggunakan kekuatan itu sepenuhnya. Senyuman lebar muncul di wajah Kang Hu saat ia menantikan kehadiran entitas yang dipanggilnya. Dalam novel tersebut, konstelasi utama yang menjalin kontrak dengan Kang Hu disebut Dimension Looter. Ia memanggil Kang Hu sebagai bajingan yang kurang ajar, tetapi karena Kang Hu menarik perhatian, entitas itu membiarkannya meminjam kekuatannya untuk sesaat. Keduanya saling menantang untuk membuktikan diri. Kang Hu menjawab dengan percaya diri bahwa penjaga seharusnya mundur dan menonton. Kemudian, layar yang menampilkan rincian Dimension Looter muncul di depan Kang Hu saat bersamaan penjaga itu dengan paksa membuka pintu. Marah, penjaga itu mengira Kang Hu sedang bermain-main. Ia melihat ruangan kosong berasap dan tampak stres ketika melihat bayangan di tengah asap. Sebuah layar muncul menampilkan perubahan status Kang Hu. Semua kemampuannya tertera akan di-upgrade ke tingkat maksimal, termasuk satu-satunya kemampuannya, Short Distance Leap, yang awalnya berada di level 1. Namun, saat kemampuan baru dari konstelasi tersebut berlaku, levelnya langsung melonjak ke maksimal. Dalam sekejap, ia bergerak menuju penjaga dan langsung mengaktifkan teleportasi Traver, menghilang dari pandangan. Penjaga itu marah saat mencarinya, tetapi tidak ada seorang pun di ruangan itu. Dia terkejut mengetahui bahwa Kang Hu tidak ada di sana. Tanpa disadarinya, Kang Hu sudah berada di belakangnya dan langsung menikam lehernya. Dia mengutuk Kang Hu dan bertanya-tanya bagaimana mungkin Kang Hu ada di situ. Kang Hu mencabut pisau dari lehernya, membuat darah mengalir deras sebelum penjaga itu terjatuh ke tanah. Sambil melihatnya, Kang Hu merasa berterima kasih atas kebodohan penjaga itu karena membantu memutuskan untuk meninggalkan tempat ini hari ini. Dimension Looter terkesan padanya dan mengumumkan bahwa kontrak telah selesai. Kang Hu menghela napas, lalu mengambil pisau milik penjaga itu, berpikir bahwa apa yang dia lakukan adalah bentuk balas dendam untuk temannya. Dia menyimpan senjata itu di tasnya saat notifikasi sistem muncul, menandakan bahwa senjata tersebut sudah terdaftar. Shin Kang Hu bersumpah, mulai saat itu, dia tidak akan melihat ke belakang. Bulan purnama menerangi malam, sementara penjaga tergeletak dalam kolam darahnya saat Shin Kang Hu melangkah pergi.
Sebuah wadah berisi bensin tumpah di lantai. Langkah pertama dari rencananya adalah menyamar, dan dia bisa melakukannya dengan mengambil seragam penjaga peringkat 2. Dia menyalakan korek api untuk langkah kedua, yaitu membakar. Setelah menjatuhkan korek ke tanah, dia berjalan menjauh dari ruangan yang dilalap api dan melanjutkan langkah ketiga untuk melarikan diri lewat pintu depan. Para penjaga di luar gedung panik melihat kebakaran. Salah satu penjaga dengan marah bertanya, siapa yang melakukannya? Sementara yang lain menyuruhnya untuk segera menghubungi pemadam kebakaran. Beberapa orang berlari menjauh untuk naik kendaraan. Salah satu penjaga menginstruksikan semua orang untuk mengikuti prosedur dan berkumpul di krematorium. Pintu kendaraan ditutup rapat. Penjaga terakhir yang masuk memerintahkan sopir untuk segera bergerak. Sopir itu melihat ke kaca spion, bertanya-tanya keberadaan penjaga tersebut. Mereka bertanya pada Kang Hu, yang duduk di bangku belakang, apakah dia sudah menukar tempat dengan penjaga peringkat 2 yang bertanggung jawab di unit mereka. Kang Hu menjawab bahwa seseorang baru saja melarikan diri dari gedung 18. Sopir tersebut terkejut mendengar hal itu. Kang Hu menjelaskan bahwa orang tersebut melarikan diri melalui pagar di sisi barat laut gedung. Dia kemudian menanyakan kepada sopir mengapa mereka belum berangkat. Sopir itu merasa gugup dan minta maaf sambil mulai melaju. Kang Hu tahu bahwa jalan yang mengarah barat laut dari pagar adalah Gunung Chungmyung. Sekilas, itu tampak seperti jalur pelarian yang bagus karena gelap, tidak terjaga, dan rumit. Namun sebenarnya, jalur itu penuh dengan jebakan yang dipasang oleh Eclipse, menjadikannya rute paling berbahaya. Kang Hu memanfaatkan informasi yang hanya diketahui oleh para penjaga untuk melarikan diri. Dia menyampaikan dengan serius bagaimana mereka berusaha menangkap orang yang mencoba melarikan diri. Meski kehilangan jejak, dia menduga bahwa orang ini akan menuju Gunung Chungmyung, jadi yang perlu mereka lakukan hanyalah membawa pulang mayatnya. Sopir itu mengikuti arahan Kang Hu. Seorang penjaga di pagar berteriak, "Huarang!" dan sopir menjawab, "Rokok!" Seolah itu adalah kode rahasia. Penjaga memberi sinyal aman dan membuka pagar. Dalam hati, Kang Hu merasa lega, akhirnya berhasil melewati pagar yang menjengkelkan itu. Mereka melanjutkan perjalanan di tengah hutan. Sopir itu mencoba mengobrol, mengira Kang Hu lelah karena masalah terbaru di gedung 18. Kang Hu menjawab bahwa dia memang lelah dan berkomentar bahwa akan lebih mudah membunuh orang-orang itu karena para napi tidak akan mendengarkan. Sopir itu antusias, menyetujui dan mulai mengkritik para napi tersebut, menggambarkan mereka sebagai sampah yang hanya terlihat seperti hunter. Sebenarnya salah satu dari mereka hanya menyimpan dalam pikirannya bahwa sopir itu menyebut mereka sebagai sampah. Sementara itu, satpam yang duduk di kursi penumpang mulai mengobrol santai dengan Kang Hu, menanyakan sudah seberapa lama ia bertugas di gedung 18. Kang Hu menjadi waspada terhadap satpam ini. Ia menjawab bahwa ia baru datang sejak kemarin. Satpam kemudian bertanya apakah Kang Hu pernah bekerja di unit 9, dan Kang Hu mengiyakan. Namun satpam menjadi curiga dan memberitahunya bahwa unit 9 tidak pernah ada. Sehingga jika Kang Hu mengaku sebagai bagian dari sana, unit itu pasti baru dibentuk kemarin. Ini membuat Kang Hu terkejut. Mobil mereka terus melaju melintasi jalanan hutan. Kang Hu tersenyum dan mengiyakan. Ia menggenggam pisaunya dan memberitahu mereka bahwa tidak ada alasan lain. Tiba-tiba, dengan nekat ia menyerang satpam di kursi penumpang dari belakang. Darah pun menyemprot, sopir terkejut dan ngeri. Kang Hu menjelaskan bahwa tujuan utama unit 9 adalah membersihkan sampah, seperti para satpam. Sopir langsung menginjak rem mendadak. Karena itu, Kang Hu yang duduk di belakang kehilangan keseimbangan dan tubuhnya terhuyung ke depan. Mayat tanpa kepala di kursi penumpang juga terhuyung ke depan, menyebabkan kaca depan kendaraan pecah. Mayat itu terlempar keluar dari mobil, jatuh terlentang di tanah. Sopir menatap Kang Hu dengan marah, melontarkan cacian sambil mengeluarkan api dari tangannya dan melemparkan bola api ke Kang Hu. Namun Kang Hu berhasil menghindar dari serangan itu. Ia melihat atap mobil yang kini hanya tinggal abu dengan lubang di sana-sini. Sopir terkejut melihat refleks cepat Kang Hu. Merasa marah karena merasa tertipu, sopir melancarkan serangan lagi. Kali ini serangannya lebih kuat dengan hujan api yang langsung mengarah ke Kang Hu. Sopir mencemooh dan menyatakan bahwa Kang Hu bukanlah sampah. Namun, tiba-tiba perhatian sopir teralihkan. Ia melihat Kang Hu di kaca samping. Begitu Kang Hu keluar dari pandangan, sopir terkejut saat pisau menusuknya melalui kaca di samping kursi penumpang. Kang Hu tidak ragu untuk menyodorkan bilahnya ke leher sopir. Dengan kekuatan penuh, bilah pedangnya menembus jendela kursi pengemudi. Sopir menatapnya dengan ketakutan. Kang Hu menarik pedangnya kembali, dan terdengar suara memilukan dari sopir saat ia terjatuh dari mobil. Tiba-tiba, Kang Hu merasakan sakit di kepalanya. Ia bertanya-tanya, apakah itu karena baru saja menggunakan terlalu banyak mana. Perhatiannya segera beralih kepada suara yang datang dari belakangnya. Setelah melihat ke kaca spion, ia menyadari ada mobil yang mendekat. Ia mengutuk dan bertanya-tanya apakah itu polisi yang sedang berpatroli, hal yang tidak diharapkannya.
Ia tahu ini akan menjadi rintangan terakhir yang harus dihadapinya. Kang Hu kemudian melompat keluar dari mobil dan meluncur di tebing. Ia melihat ke bawah dan memperkirakan ketinggian jatuhnya. Ia meluncur dengan cepat dan mendarat dengan selamat di tanah. Ia mendengar seseorang berkomentar bahwa ia sangat mengesankan karena berhasil membunuh satpam dan melarikan diri. Seorang pria berdiri di depannya, memegang senjata seperti kapak di bahunya, dan menyebut Kang Hu sebagai sampah rendah. Kang Hu melihat tanda merah di atas kepala pria itu yang menandakan bahwa ia adalah hunter yang terikat kontrak dengan konstelasi. Dengan ekspresi serius, Kang Hu mengamati pria itu, bertanya-tanya tentang kekuatan yang dimilikinya. Sebuah layar status muncul, mengungkapkan bahwa pria itu memiliki kemampuan untuk melacak mana. Setelah mengetahui hal itu, Kang Hu menyadari mengapa pria itu bisa dengan mudah menemukan dirinya. Alih-alih merasa takut, Kang Hu tersenyum dan berkomentar bahwa ini adalah kesempatan yang baik. Pria itu bingung, tidak tahu mengapa Kang Hu bisa melihat konstelasi yang dimilikinya dalam kontrak, beserta tanda merah di atas kepalanya. Ia pun membuka layar statusnya. Klausul ketiga menyatakan bahwa dengan mengeliminasi hunter lain, dia dapat merampok mereka dari konstelasi yang mereka jalin. Dia melirik ke arah hunter yang tampak sangat percaya diri. Sebuah jendela status memperlihatkan bahwa Kang Hu memiliki kemampuan untuk merampok targetnya. Kang Hu tersenyum lebar, merasakan sensasi menggunakan loot konstelasi untuk pertama kalinya. Namun, bagi seseorang yang ingin berkontrak dengan konstelasi, itu berarti dia harus berada setidaknya di level 100. Ini artinya, Kang Hu perlu menghindari pertempuran langsung. Sebagai bagian dari strateginya, Kang Hu mulai berlari. Ia berencana menarik perhatian pria itu sebelum melakukan serangan. Dengan cara berjalannya, pria itu berkomentar bahwa Kang Hu adalah sampah level rendah. Kang Hu berlari cepat menuju pepohonan. Pria itu meminta Kang Hu untuk berusaha sebaik mungkin bersembunyi. Ia mengaktifkan kekuatannya, dan matanya berubah menjadi biru. Dia memberitahu Kang Hu bahwa tidak ada yang bisa lolos dari pandangannya. Dengan pemindaiannya, dia mengelilingi area tersebut, bertanya-tanya di mana Kang Hu bersembunyi. Setelah mengaktifkan visinya lagi, dia melihat jejak Kang Hu dan segera memutar tubuhnya untuk mengikuti gerakan cepat tersebut, mengunci targetnya. Kang Hu terlihat bersembunyi di balik pohon. Pria itu tertawa seolah menang setelah menemukannya, lalu melemparkan senjata seperti kapak sambil mengumpat. Senjata itu dengan mudah memotong sesuatu, namun dia terkejut ketika menyadari itu hanya sebuah pohon. Dia mulai bertanya-tanya kemana Kang Hu pergi, dan tiba-tiba merasakan sakit tajam di lehernya. Kang Hu mengejutkannya dengan serangan mendadak yang tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Kang Hu tidak menyangka seorang dealer damage tempur akan melempar senjatanya. Pria itu menyadari bahwa dia terjebak dalam perangkap Kang Hu. Kang Hu memberitahunya bahwa meremehkan lawan adalah kesalahan besar. Dengan cepat, Kang Hu mengiris leher pria itu dan darah pun mengalir deras. Dia menyaksikan pria itu jatuh ke tanah. Jendela status muncul, menunjukkan bahwa Kang Hu telah mengalahkan targetnya dan merebut kontraknya dengan Skillful Connector. Skillful Connector kini berada di bawah kendali Dimension Looter dan tak bisa melarikan diri sampai kontraknya berakhir. Semua kemampuan Skillful Connector beralih ke Kang Hu. Dengan napas yang berat, Kang Hu melihat layarnya. Ia mengklik panah ke bawah untuk mengetahui lebih dalam tentang statistiknya, dan itu menampilkan bahwa perjalanan teleportasi, kemampuan melacak mana, serta penglihatan malamnya sudah mencapai level maksimal. Dia merasa senang dengan pencapaiannya. Kemudian Kang Hu mengaktifkan kemampuan pelacak mana, memindai area sekitar, dan menyimpulkan tidak ada lagi pengejar di sekitarnya. Tiba-tiba, dia merasakan rasa sakit tajam menyebar di seluruh tubuhnya. Dia batuk dan berlutut. Tubuhnya bergetar saat berusaha menahan pedangnya. Kondisinya semakin memburuk dengan batuk darah. Dia mulai bertanya-tanya, apakah semua ini disebabkan oleh upayanya yang berlebihan. Dia teringat apa yang telah dia lakukan, termasuk cara dia menyembunyikan jejak dari pria itu. Untuk itu, dia menekan kepekaan mananya dan bersembunyi. Kang Hu mengambil batu dan mengalirkan semua mananya ke dalam batu itu, karena jika dibiarkan, dia akan secara otomatis menyedot semua mana di sekitarnya yang bisa mengungkap posisinya. Maka, dia bertahan untuk menekan kepekaan mananya dan melempar batu itu sejauh mungkin. Batu itu mengenai pohon yang terdeteksi oleh pria tersebut. Berkat rencananya, Kang Hu berhasil menjebak pria itu dan mengalahkannya. Namun, semua usaha itu tidak mudah. Karena untuk mendekatinya, Kang Hu harus menggunakan lompatan jarak pendek yang membuat kondisi tubuhnya semakin memburuk. Dia sadar bahwa jika terus memaksakan diri, bisa-bisa dia akan menemui ajal di tempat itu. Dia pun bertekad untuk segera menemukan tempat yang aman. Saat ia berjalan di hutan, langit malam beralih menjadi pagi yang terang. Dia melihat sekeliling dan berpikir bahwa harapannya telah tiba. Kang Hu memperhatikan truk yang mengangkut pasir mana stone. Ia berlari ke arah truk itu dan melompat dari tebing, mendarat dengan aman di tumpukan pasir, kemudian menatap langit yang cerah. Ia terlentang di sana,
Teringat bagaimana ia membunuh 3 penjaga dalam pelariannya, peristiwa yang tidak ada di novel tersebut. Dalam pikiran, ia bertekad untuk memperkuat dirinya agar bisa menggunakan pengetahuannya tentang masa depan untuk keuntungan pribadi, sembari merasa kecil di hadapan dunia ini. Kang Hu menyadari bahwa masa depannya tidak mungkin berubah hanya karena tindakan yang telah dilakukannya. Ia beristirahat di belakang truk sambil melaju di jalan raya, tersenyum saat melihat ke arah danau di depannya, tak bisa menahan diri untuk mengagumi keindahannya. Dari luar bangunan terdengar suara percakapan. Seseorang menyatakan bahwa mereka bisa menangkap kaum rendah baru untuk menambang batu mana, sehingga itu bukan masalah besar dan memerintahkan semua orang untuk kembali bekerja. Salah satu orang yang diajak bicara menjawab mengerti dan keluar dari ruangan. Pria di dalam ruangan berkomentar tentang betapa cerdiknya pelarian itu, tak menyangka pelarian tersebut bisa mengejutkan mereka, dan keluar lewat gerbang depan. Sementara itu, Kang Hu berjuang melawan rasa sakit yang dideritanya dan memaksakan diri untuk masuk ke ruang telepon. Ia berpikir tentang sulitnya memulihkan stamina setelah menggunakan mana secara berlebihan. Dia menekan nomor di papan tombol. Kembali ke pria di dalam bangunan, ia mendapatkan informasi bahwa pelarian itu adalah pembunuh level 10 yang tempat tinggalnya sulit dijangkau, namun mampu mengalahkan level 45 dan 55 dengan konstelasi. Kembali kepada Kang Hu, kontak yang dia telepon menjawab dan ia menyampaikan bahwa ia berada di depan stasiun Daejeon dan meminta bantuan. Pria di dalam bangunan tersebut berpikir bahwa pelarian itu menarik dan pasti akan jadi perburuan yang seru. Di sebuah rumah, suara Shin Kang Hu terdengar mengucapkan terima kasih kepada seseorang bernama Han Soyeon yang telah merawatnya meskipun secara tiba-tiba. Soyeon memanggilnya Opa dan bertanya tentang keadaan Kang Hu. Kang Hu menceritakan yang sebenarnya, bahwa Eclipse telah menculiknya. Mendengar ini, Soyeon terkejut dan bertanya apakah ia dibawa ke tambang mana stone yang dikenal sering menculik para hunter. Kang Hu menjelaskan bahwa menambang mana stone memang penting dan hunter level rendah seringkali tidak dapat menghindari menjadi sasaran. Meski demikian, Kang Hu percaya pada Soyeon dan menghubunginya karena ia tahu Soyeon masih memiliki perasaan padanya. Soyeon menangis dan menyalahkan diri sendiri, berpikir seandainya ia lebih sering berkomunikasi dengan Kang Hu, mungkin kejadian itu tidak akan terjadi. Kang Hu ingat bahwa ketika mereka putus, Soyeon masih pemula yang baru bangkit menjadi hunter. Tetapi sekarang dia sudah menjadi veteran level 150 yang terikat kontrak dengan suatu konstelasi. Kang Hu merasa sedih membayangkan seandainya ia bersama Soyeon saat itu, mungkin ia akan ditangkap di pusat penahanan Chung Myung. Ia menegaskan kepada Soyeon bahwa ia sudah cukup memperhatikannya, dan tidak baik jika mereka terlibat lagi saat ini, memperingatkannya bahwa Eclipse mungkin bisa melacaknya. Soyeon menjawab bahwa ia kini berada di level 150, berarti ia sudah berada di tingkat di mana hunter biasa tidak sembarangan mengganggunya. Kang Hu dengan tegas mengatakan agar Soyeon tidak perlu khawatir tentang dirinya dan menyarankan agar ia menggunakan kekuatannya untuk dirinya sendiri. Soyeon memberikan baju bersih dan memberitahu bahwa ia telah menaruh cukup uang serta ponsel yang sudah diretas di saku Kang Hu, yakin bahwa ponsel tersebut akan sulit dilacak. Kang Hu berkomentar tentang bagaimana guildnya beroperasi di area yang kelam. Dia menyadari bahwa pada waktu itu dan bahkan sampai sekarang guild tersebut cocok untuk Soyeon. Soyeon bertanya kepada Kang Hu apakah dia tidak berencana untuk bergabung dengan guild mereka. Dia mulai menjelaskan bahwa mereka bisa kembali seperti dulu. Dengan nada serius, Kang Hu memanggil Soyeon dan meminta agar dia tidak terjebak di masa lalu. Air mata terlihat di matanya, dan dia tersenyum sambil menyembunyikan wajahnya karena tangisannya mengalir. Dia menjawab bahwa Kang Hu benar. Soyeon memberitahunya bahwa dia sudah menangani permintaan Kang Hu. Salah satu temannya kini menjadi pemimpin, dan detailnya ada di ponselnya. Dengan senyuman yang hangat, dia meminta Kang Hu untuk menjaga diri dan tetap sehat. Kang Hu pun mengucapkan terima kasih dan berharap Soyeon juga baik-baik saja. Setelah itu, Kang Hu memanggil taksi dan meminta sopir untuk membawanya ke stasiun Daejeon. Sopir taksi bertanya apakah boleh menyalakan radio, dan Kang Hu mengatakan tidak masalah. Radio mulai melaporkan berita tentang Gil Junghwa yang telah membunuh seluruh korps tentara bayaran White Rose, membahas mengenai hari penghakiman. Kang Hu mengenang bagaimana hari penghakiman datang dengan tiba-tiba dan sunyi. Di mobil lain, seorang pria mengemudikan kendaraannya dan merasa ada yang aneh, karena di akhir pekan ini tidak ada mobil lain di jalan. Dia bertanya kepada pacarnya apakah dia merasakannya juga. Saat dia menoleh ke arah penumpang, kulit wajah pacarnya mulai mengelupas, memperlihatkan tengkoraknya. Pria tersebut terkejut dan ketakutan. Tiba-tiba, sosok pembawa maut muncul dan mengarahkan sabitnya ke arahnya, membuatnya berteriak ketakutan. Beberapa pembawa maut tampak berkeliaran di kota. Seorang reporter mencoba melaporkan situasi ini dari gedung di Gangnam, Seoul. Dia menunjukkan kepada penonton bahwa langit semakin berubah menjadi ungu dari kejauhan.
Dia ingin memperingatkan semua orang mengenai serangan monster, tetapi pernyataannya terputus ketika dia diseret pergi oleh monster itu. Sementara itu, monster misterius dan dungeon dengan langit aneh muncul. Di tengah kekacauan, orang-orang yang mendapatkan kekuatan disebut hunter. Situasi yang tidak dapat dijelaskan ini membuat banyak orang percaya bahwa penghakiman ilahi telah tiba. Para hunter yang berburu monster mulai menyerang orang-orang atas nama dewa, namun usaha mereka sia-sia. Seorang wanita berlari menjauh dari para hunter untuk menyelamatkan diri. Saat situasinya semakin kritis, dia terpojok dan meminta para pria itu untuk tidak melanjutkan. Namun, salah satu pria menjawab bahwa jika dia berbicara seperti itu, orang akan berpikir mereka mengganggunya. Dia meyakinkan wanita tersebut bahwa segala sesuatunya akan berakhir tanpa rasa sakit dengan satu serangan. Namun, saat itu juga penyelamat dunia muncul. Dia menghentikan serangan dengan tangannya, sementara darah mulai menetes ke lengannya. Dengan perhatian, orang itu bertanya pada wanita itu, apakah dia baik-baik saja. Itu adalah momen ketika Jiang Shihuan muncul di Seoul dan mendirikan guild terkuat bernama Junghwa Guild. Kang Hu berpikir itulah alasan orang-orang ingin pergi ke Seoul yang dianggap sangat aman. Dia terus mendengarkan radio yang mengabarkan bahwa Corps White Rose sedang diburu oleh seorang hunter bernama Shihuan karena dianggap merencanakan serangan teroris di pintu keluar 11 stasiun Gangnam di Seoul. Kang Hu sangat yakin bahwa White Rose Corps bukanlah organisasi teroris. Sang sopir taksi tampak senang mendengar bahwa seluruh organisasi teroris itu telah dibasmi oleh Shihuan. Kang Hu sangat paham bahwa serangan teroris tersebut bukan dilakukan oleh White Rose Corps. Sopir taksi menyatakan bahwa Shihuan, seorang hunter dari Korea, adalah kebanggaan mereka. Kang Hu menyadari bahwa semua ini hanya permainan Shihuan, sementara sopir taksi terus berbicara bersama Kang Hu. Sopir itu mengatakan bahwa putranya baru saja bangkit dan berencana untuk bergabung dengan Guild Shihuan. Kang Hu menyadari bahwa jika dia mengungkapkan semua itu sebagai perbuatannya, Shihuan akan menjadikannya sebagai penjahat. Dia ingat betapa orang-orang akan bersorak agar dia dihukum mati. Oleh karena itu, Kang Hu memutuskan untuk dibawa ke sebuah kelompok tentara bayaran, karena guild manapun bisa menjadi sasaran Shihuan. Sopir taksi memberitahunya bahwa mereka sudah sampai di tujuan. Kang Hu berpikir bahwa menjadi pekerja lepas yang hanya menerima pekerjaan dari tentara bayaran adalah pilihan terbaik untuknya. Seorang wanita menyambutnya dan mengatakan bahwa dia mengetahui tentang Kang Hu dari Soyeon. Dia memperkenalkan diri sebagai Lee Yerin. Kang Hu memilih untuk tidak mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya, sehingga dia memperkenalkan diri sebagai Jung Sung Kyu. Mereka saling berjabat tangan, dan Yerin mengamati berkas yang dibawanya, kemudian menyatakan bahwa dia memiliki banyak pekerjaan menarik untuknya. Namun Kang Hu dengan tegas menolak. Sebagai gantinya, dia meminta pekerjaan yang diimbangi dengan imbalan yang memadai, dimulai dari yang cukup menantang. Yerin terkejut dan mengatakan bahwa dia pasti sudah mendengar bahwa Kang Hu berada di level 10. Kang Hu mengonfirmasi bahwa dia memang berada di level itu, berusaha menahan senyum sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak. Tawa itu sampai membuatnya meneteskan air mata, dan dia menyebut Kang Hu konyol. Dia menambahkan bahwa keberanian yang berlebihan adalah kebodohan, dan ekspresinya mendadak serius. Ketika Yerin menanyakan apakah dia berniat membiarkannya terkapar, Kang Hu dengan percaya diri menjelaskan bahwa menjadi tentara bayaran berkaitan dengan keterampilan, terlepas dari level. Dia kemudian memeriksa jendela status untuk menemukan informasi tentang konstelasinya yang disebut pengamat kekacauan. Konstelasi ini memiliki kemampuan untuk menghancurkan, mendistorsi, dan memblokir pandangan. Yerin adalah seorang penyihir dan buffer yang membuat kontrak dengan konstelasi dari tingkat menengah hingga atas, serta dirancang untuk suatu hari menghadapi 13 bintang. Kang Hu memutuskan untuk mendapatkan kepercayaannya. Saat Yerin dikelilingi cahaya hijau yang bersinar, dia mengulangi bahwa menjadi tentara bayaran berkaitan dengan keterampilan tanpa melihat level. Yerin menghela napas dan mengingatkannya bahwa kenyataan dan rohani berbeda. Kang Hu membalas bahwa prasangka dan kebenaran juga berbeda, membuatnya tersenyum. Dia kemudian memutuskan untuk memeriksa keterampilannya. Mereka berdiri berhadapan di depan sebuah bangunan. Yerin menciptakan bola cahaya hijau di tangannya dan memberitahunya bahwa dia akan menilai satu hal, yaitu apakah Kang Hu bisa menghindari keterampilannya. Kang Hu meminta penjelasan apakah ini mengenai kemampuan untuk melindungi diri secara fisik, dan Yerin mengonfirmasi. Dia menjelaskan bahwa kemampuan untuk menghindar berarti ia bisa menciptakan peluang untuk menyerang. Kang Hu menutup matanya dan menyadari bahwa dia membuat boneka menggunakan kabut yang dapat melacak dari jarak jauh, dinamakan pelacak kabut. Ini bukan keterampilan serangan, jadi dia tahu bahwa jika terkena, dia tidak akan mati. Tetapi jika tidak berhasil menghindar, jejak akan tetap ada dan ujian akan segera berakhir. Dia memberitahu Yerin bahwa dia sudah siap dan meminta untuk memulai. Boneka peri itu maju ke arah Kang Hu.
Dia mengamati gerakan boneka tersebut dan bersiap-siap. Saat melihat peluang bagus, dia tersenyum dan dengan cepat dikelilingi cahaya hijau. Serangan tersebut membuat puing-puing berserakan di sekitarnya. Ketika asap menghilang, Yerin menyadari bahwa Kang Hu tidak ada di tempatnya. Yang mengejutkannya, merasa kehadirannya, dia berbalik dan melihat Kang Hu berlari di atas. Dia kebingungan melihatnya berlari di sisi gedung. Hal ini terasa tidak masuk akal baginya, apalagi loncatan setinggi itu. Yerin sudah menyadari bahwa Kang Hu sangat terampil dalam menggunakan keterampilan dasar assassin yang disebut lompatan jarak pendek. Saat dia menyadari hal itu, Yerin tersenyum, tidak percaya kalau ini bukan lelucon. Dia bersiap untuk serangan lainnya dan bertanya-tanya apakah dia dapat menghindar lagi. Boneka itu meluncurkan serangan kuat ke arahnya, melaju dengan kecepatan yang mengesankan. Boneka itu hampir mengenai kakinya, tetapi Kang Hu terus berlari. Kejar-kejaran pun berlanjut, dan boneka itu semakin mendekat. Kang Hu menyadari hal ini, tetapi dia tetap tenang dan tersenyum. Saat boneka itu hampir mencapainya, dia berbalik dan dengan lincah jatuh ke belakang, hampir menghindari serangan itu. Sebuah cahaya hijau cerah tiba-tiba meledak di sekitar mereka, dan Yerin menutup diri sambil mengerang frustasi. Dia tahu dia bisa menghindarinya lagi. Melihat ke arah Kang Hu, dia bertanya-tanya apakah dia menggunakan teleportasi traversal. Sembari terlarut dalam pikirannya, Kang Hu tiba-tiba menyelinap ke belakangnya dan mengarahkan pisaunya ke lehernya, memberitahu bahwa saatnya untuk mengakhiri ujian ini. Yerin tersenyum sinis, menggambarkan betapa cepatnya Kang Hu dari yang dia kira, dan dia menyadari bahwa Kang Hu bukanlah komandan tentara bayaran tanpa alasan. Yerin bertanya apakah dia sudah dilatih, dan Kang Hu menjawab dengan singkat bahwa tidak. Dengan sedikit usahanya, dia mendorong pisaunya menjauh dari lehernya. Dia menilai bahwa gerakan Kang Hu tidak setara dengan level 10. Kang Hu lalu bertanya apakah dia lulus, dan dia menjawab bahwa dia berhasil dan akan memberinya komisi level 50. Kang Hu merasa puas dengan penilaian itu dan menyimpan kembali pedangnya ke sarungnya. Sebuah mobil putih melaju menyusuri kota, dan Yerin melirik Kang Hu melalui kaca spion. Dia bertanya apakah Kang Hu tertarik dengan perkembangan peluru, mengungkapkan bahwa ada penembak yang mengganggu dan mengikuti langkahnya akhir-akhir ini. Kang Hu penasaran, dan Yerin dengan antusias menjelaskan bahwa dia telah mendapatkan banyak perhatian dari Eclipse. Kang Hu tahu ini adalah bagian dari perang wilayah, cewek ini memang gila. Lalu, sebuah boneka menyerahkan selembar kertas kepada Kang Hu. Yerin memberitahu Kang Hu bahwa misi mereka adalah melacak seorang penjahat yang dicari. Dia menekankan posisinya sebagai komisioner, sehingga misi ini akan memberi keuntungan baginya. Boneka itu memberikan kertas yang berisi informasi misi yang terletak di Gyeonggi-do-osan, sebuah dungeon terbuka yang dikenal sebagai reruntuhan yang ditinggalkan. Target yang harus mereka lacak adalah Kim Muk-hyun, seorang mage level 50 yang memiliki permintaan untuk mengambil item kelas 3 bernama Vartarosis Shoes. Kang Hu bertanya kepada Yerin apakah dia perlu membawa Kim Muk-hyun hidup-hidup. Yerin menjawab bahwa Kang Hu bisa membunuhnya karena sudah banyak kematian warga sipil akibat tindakan Kim Muk-hyun. Dia menjelaskan bahwa eksekusi langsung akan dihargai oleh Badan Keamanan Nasional Hunter. Kang Hu tersenyum lebar dan menyatakan keinginannya untuk segera memulai. Mereka segera tiba di lokasi, dan Yerin memperkirakan bahwa Kim Muk-hyun mungkin bersembunyi di suatu sudut, serta mengingatkan bahwa ukuran tempat itu cukup besar dan akan sulit. Kang Hu berpikir bahwa ini bukanlah tempat yang buruk untuk debutnya. Dia sering menggunakannya untuk bersembunyi dari para bangsawan, jadi dia cukup mengenal tempat ini. Selain itu, ada beberapa bos menengah yang berguna di sana. Dia berdiri sambil menikmati pemandangan saat beberapa monster mulai bermunculan. Merasa kehadiran mereka, dia mengeluarkan senjatanya dan mengiris telapak tangannya, membiarkan darahnya menetes yang membuat monster-monster tersebut menjadi buas dan agresif. Monster-monster itu menyerang ke arahnya. Kang Hu menggunakan teleportasi traverse untuk menghindari serangan monster, diikuti dengan lompatan jarak pendek untuk membalas serangan. Dia kembali menggunakan kekuatan teleportasinya dan melancarkan serangan dengan lompatan jarak pendek. Dia terus mengulanginya, sampai semua monster kelinci yang mengamuk berhasil dia kalahkan. Dia teringat apa yang Yerin katakan, bahwa dia perlu mengambil item yang sudah dikomitmen, dan setelah itu, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Tiba-tiba, muncul seorang monster berpenampilan manusia yang memegang bilah di setiap tangannya. Kang Hu kembali mengingat percakapannya dengan Yerin. Yerin bertanya hadiah apa yang diinginkannya, dan Kang Hu menjawab ingin mendapatkan lisensi raid dungeon yang penuh dengan bos-bos menengah dan akhir. Melihat monster tersebut, dia tersenyum, senang karena bos menengah yang berguna muncul. Kang Hu menyapa monster itu dan memperkenalkan dirinya sebagai Ventus, mengatakan betapa senangnya dia bertemu. Dia melihat jendela status di atas Ventus, yang menunjukkan bahwa monster itu dapat mengambil barang dari targetnya. Ventus sepertinya berniat membunuh Kang Hu. Kang Hu sedikit menggoda dengan mengatakan monster itu tidak perlu hanya berdiri dan mengoceh. Ventus segera melompat ke arah Kang Hu.
Saat semakin mendekat, Ventus tampak berlipat ganda, mengejutkan Kang Hu. Dia mengamati gerakannya sambil menghindari beberapa Ventus yang mengejarnya. Salah satu monster melompat untuk menyerangnya dengan pedangnya. Beruntung, Kang Hu berhasil menghindar tepat waktu menggunakan teleportasi traverse-nya. Meski menyerang terlihat seperti serangan tunggal dengan kekuatan besar, Kang Hu dapat menentukan lokasi Ventus yang asli. Dia melakukan lompatan pendek dan langsung berlari menuju Ventus yang sebenarnya menikamnya di perut. Ventus terkejut dan darah mengucur deras darinya. Secara naluriah, dia melancarkan serangan balasan. Kang Hu menggunakan teleportasinya untuk menghindari serangan itu dan bergerak ke belakang Ventus. Dia sadar bahwa meski Ventus adalah bos menengah, dia sebenarnya cukup kasar dalam pertarungan jarak dekat. Kang Hu menendang belakang lutut Ventus, membuat monster itu berlutut. Dia mengangkat senjatanya dan bersiap untuk menyerang lagi, fokus pada titik antara leher dan bahu dan menusuk Ventus di sana. Mata Ventus membelalak karena sakit saat Kang Hu terus menusukkan pedangnya lebih dalam. Ketika dia menarik kembali pedangnya, lebih banyak darah mengucur dari tubuh Ventus, dan kemudian tubuh monster itu mulai menghilang. Jendela status muncul, memberitahu Kang Hu bahwa dia telah mendapatkan skill ilusi dari targetnya. Setelah pertemuan dengan Ventus, Kang Hu terlihat lelah dan napasnya berat. Tubuh Ventus sepenuhnya menghilang, meninggalkan sebuah item yang jatuh di tempat itu. Kang Hu melihat sebuah batu yang bersinar. Tanpa disadari, cahaya muncul dari salah satu gedung di sekitarnya. Seorang individu yang tampaknya menggunakan teleskop mengintip saat dia mengambil item itu, terlihat sangat bersemangat melihat item langka yang disebut Solacium. Dia bertanya kepada pria di sampingnya, apakah dia melihatnya, dan pria itu heran karena Kang Hu bisa mengenai titik lemah Ventus dengan tepat. Orang ini adalah penjaga Osan, bernama Jo Yongjae, yang berada di peringkat 3. Seorang wanita yang bersamanya mengingat Jo Yongjae bahwa dia pernah melihat Kang Hu di pasar saat membeli barang-barang seperti Seviurol pipi lebar, darah kobold, dan anestesi untuk monster. Dia menduga Kang Hu akan berburu monster di dungeon dan melakukan farming. Mereka terus mengawasi Kang Hu, sementara pria lain berkomentar tentang keterampilan Kang Hu sebagai assassin dan mengaku belum pernah melihatnya sebelumnya. Jo Yongjae berpendapat bahwa Kang Hu bukanlah hunter yang seharusnya mampu mengalahkan dungeon setingkat itu. Wanita itu memuji bosnya, Jo Yongjae, sambil bertanya, apakah mereka harus menangkap Kang Hu. Dia percaya bahwa Jo Yongjae bisa mengatasi Kang Hu tanpa masalah. Jo Yongjae menjawab bahwa itu tidak perlu dilakukan. Lebih mudah bagi mereka untuk membiarkan Kang Hu bergerak sendiri agar bisa mengambil barang setelahnya. Ketiga orang itu setuju dengan rencana tersebut dan mengikuti Kang Hu dari belakang sambil menunggu hingga dia merasa lelah. Kang Hu memeriksa layarnya dan melihat bahwa dia sudah mencapai level 16 dengan skill dasar berikutnya di level 20. Dia memutuskan untuk menambahkan semua poinnya ke stamina, dan karena sensitivitas mananya sangat tinggi, dia tidak perlu mengalokasikan poin untuk mana. Sambil mengunyah daun Solacium, dia menekan layar untuk menambah poin ke staminanya. Setelah selesai, dia merasa sedikit lebih berenergi. Daun Solacium ini memiliki efek menenangkan dan meredakan rasa sakit, serta berfungsi baik sebagai penekan untuk hipersensitivitas mana. Karena barang ini langka dan tumbuh secara alami, sulit untuk diproduksi dalam jumlah besar. Namun, ada satu orang di negara ini yang mengetahui cara membudidayakannya, dan orang itu berada di tempat yang dikenal sebagai Ground Zero. Kang Hu ingat bahwa lokasi itu dulunya disebut DMZ dan cukup jauh. Dia mencatat untuk mempersiapkan diri dengan baik agar bisa sampai ke sana. Dia sadar, jika hipersensitivitasnya muncul saat bertarung, dia bisa langsung kalah. Sambil menghela napas memikirkan situasinya, Kang Hu merasa tidak ada pilihan lain. Dia mulai berjalan dengan menyadari bahwa dia juga perlu menyiapkan banyak uang. Sementara itu, Li Yerin terus mengemudi. Dia bercerita bahwa kualitas suara telepon tidak seburuk itu hingga setahun lalu, namun kondisi semakin memburuk. Orang di sisi lain telepon menjelaskan bahwa mereka tidak bisa berbuat banyak, terutama karena dia harus berurusan dengan Eclipse atau Black Lion, berharap bahwa kualitasnya tidak semakin merosot. Orang itu juga mengisyaratkan bahwa Yerin sepertinya mengalami kesulitan setelah berhubungan dengan seseorang dari Eclipse. Yerin melihat ada mobil yang menunggu di sisi jalan yang berlawanan. Ketika dia berkata semuanya baik-baik saja, ekspresinya semakin serius dan menjelaskan bahwa dia sudah terbiasa bergerak, seolah-olah memiliki mata di belakang kepalanya sejak lama. Wanita itu mulai melaju lebih cepat, menyebutkan bahwa dia juga sedang kekurangan staf. Dia terus mengemudikan mobilnya sembari menghindari kendaraan yang berusaha menghalanginya. Orang di telepon itu menyarankan agar Yerin hanya perlu berkomunikasi, namun dia tidak tahu harus bagaimana. Yerin berharap bisa merekomendasikan seorang hunter yang dia kenal. Lawan bicaranya kini mengenakan cincin merah di kepalanya, dan dia menyapanya dengan sebutan Tuan Zhang Shihuan. Dia merasa rujukannya mungkin ditolak sejak awal. Namun, Shihuan menjawab bahwa dia akan sedikit menyesuaikan standar yang ada.
Dia memberitahukan Li Yerin bahwa dia ingin membina level bawah terlebih dahulu dengan baik. Yerin tahu bahwa Shihuan sudah memikirkan hunter yang dimaksud. Shihuan senang mendengarnya, tetapi Yerin memberitahu bahwa hunter tersebut butuh sedikit lebih banyak waktu, jadi dia tidak ingin terburu-buru. Shihuan memujinya, mengatakan bahwa rekomendasi Yerin tidak pernah salah. Dia juga menambahkan bahwa sayangnya, mereka mengalami kerugian akibat insiden yang tidak menguntungkan. Yerin meyakinkan bahwa semua itu sudah berlalu, dan tidak perlu dikhawatirkan. Dia memberitahu Shihuan bahwa dia akan memantau hunter itu sedikit lebih lama, dan jika orang itu lolos, dia akan memberitahu kabar selanjutnya. Yerin kemudian bertanya, apakah Shihuan memiliki informasi berguna. Shihuan menjelaskan bahwa dia mendapatkan informasi mengenai beberapa sindikat kejahatan, dan bahwa dia akan segera mengirimkannya melalui email yang aman. Yerin merasa senang dan mengucapkan terima kasih. Shihuan meyakinkannya bahwa dia selalu dapat membantunya dengan informasi seperti itu kapanpun diperlukan. Mengingat Guild Junghwa mereka membutuhkan banyak bakat. Zhang Shihuan melihat pria yang mereka tangkap sambil memberitahu Yerin melalui telepon bahwa jika dia mengirim seseorang yang baik, dia akan memperlakukannya dengan baik. Namun, saat dia mengatakan itu, ada aura menyeramkan di sekitarnya. Setelah panggilan berakhir, Yerin menghela napas, merasa skeptis tentang apa yang diharapkannya. Bagaimana mungkin dia bisa berpikir terlalu jauh tentang seseorang yang baru saja mendapatkan komisi pertamanya? Di tempat lain, Shin Kang-hu sedang bertempur. Dia menikam monster itu tepat di tengah tubuhnya sebelum melompat mundur. Kali ini, dia menghadapi bos menengah bernama Ifria. Belati Kang-hu terjebak di lengan monster itu. Ifria mengangkat lengannya, dan Kang-hu bersiap menghadapi serangan. Saat lengan monster itu semakin mendekat, ia tetap tenang. Ifria berusaha menguncinya sebagai target, tetapi lengan monster itu hanya melintas tanpa mencapai apa-apa, membuatnya bingung. Ifria kemudian melemparkan batu besar sebagai serangan pengganti. Dengan sihir ilusi aktif, Kang-hu berlari cepat, memperhatikan kelemahan dari keterampilan penculikannya yang membuat gerakannya terlalu terbuka. Dia memutuskan untuk memanfaatkan celah itu. Saat Ifria melemparkan batu ke arahnya, Kang-hu terkejut melihat batu itu sudah dekat dan segera bergerak menyamping serta merendahkan tubuhnya. Batu itu menghantam tanah, menghancurkannya hingga menjadi puing-puing, dan tubuhnya terjepit di bawah reruntuhan. Hanya tangannya yang terlihat, meskipun itu sebenarnya hanya ilusi. Saat Ifria melihat kondisi tersebut, dia terperanjat. Dengan menggunakan teleportasi silang, Kang-hu sudah berada di belakang Ifria dan langsung menyerang monster itu dari belakang. Ifria mengerang kesakitan dan saat dia jatuh, jendela notifikasi menampilkan bahwa Kang-hu telah mengalahkan bos menengah tersebut. Ini membuatnya naik level, dan dia memutuskan untuk menambah semua statusnya ke stamina. Dia juga melepaskan keterampilan targetnya, karena proses keterampilan penculikan telah mencapai level maksimal. Sekarang, dia bisa memanggil target dari jarak tetap di depannya. Hal itu memicu pemikirannya, dan ia mulai berlatih menggunakan keterampilan penculikan. Target latihan kali ini adalah belati di depannya. Dengan keterampilan ini, dia bisa meraih belati itu dari jauh tanpa perlu bergerak. Ini menunjukkan bahwa dia bisa menggunakan kemampuan ini juga pada objek lain, dan jika dia memanfaatkannya dengan baik, dia bisa mengganggu pergerakan. Dia terhanyut dalam latihan tanpa menyadari bahwa dia sedang diawasi. Jo Young-jae dan sisa timnya mengamati Kang-hu dengan rasa ingin tahu. Salah satu dari mereka menyatakan bahwa Kang-hu menunjukkan keberanian yang luar biasa. Yang Jae pun merasa tak percaya bahwa seorang asasin bisa mengalahkan Ifria tanpa adanya bantuan dari tank. Anggota kelompok wanita berkomentar tentang apa yang mungkin sedang dilakukan Kang-hu, menduga bahwa dia ingin meningkatkan keahliannya. Mereka bertanya kepada Yang Jae, apakah saatnya tiba untuk mengganggu Shin Kang-hu. Karena Yang Jae tidak memberi reaksi, mereka memanggilnya lagi, yang membuatnya terkejut. Dia marah dan berteriak kepada teman-temannya bahwa dia sudah bilang mereka akan bergerak ketika Kang-hu sudah kelelahan. Di tempat lain, seorang pria duduk di scaffold sambil mengunyah daging kering. Penampilannya kotor, rambutnya berantakan, dan matanya merah. Dia membaca dokumen yang menyatakan bahwa Black Lion telah memberikan persetujuan bersyarat untuk Kim Muk-hyun bergabung. Dokumen itu juga meminta untuk meneruskan informasi orang dalam tentang Blue Eyes kepada kelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Li Yerin. Pria itu menganggap berita ini baik baginya. Ia duduk di atas mayat, sementara beberapa mayat lain tergeletak di sekitarnya, lalu berkomentar tentang betapa Yerin sangat bersemangat untuk menangkapnya. Tujuannya adalah Eclipse, namun Black Lion juga tidak bisa dianggap remeh. Dia merasa bersemangat memikirkan peluang untuk masuk ke Daejeon setelah sekian lama. Namun senyumnya tiba-tiba memudar saat dia merasakan kehadiran seseorang. Di bawah scaffold, Kang-hu berdiri mematung, menatapnya tajam. Dengan senyuman licik, ia mulai merencanakan siapa yang bisa dijadikannya sasaran. Dia mengetuk dinding, memanggil seseorang untuk muncul. 3 serigala hitam, yang misterius dan ganas, tiba-tiba muncul dan menghilang.
pria itu mengumumkan bahwa saatnya telah tiba untuk makan. Serigala-serigala itu dengan tergesa-gesa turun, berlari dan melompat hingga hanya beberapa langkah dari Kang Hu. Kang Hu kemudian mengeluarkan sepotong daging, mengejutkan para serigala, termasuk sang pemimpin mereka yang tampak bingung. Dengan semangat, serigala-serigala itu melahap daging tersebut, membuat Kang Hu tercengang, sebab mereka bukan jenis serigala yang mudah terpesona oleh daging biasa. Sambil mereka makan, Kang Hu tiba-tiba menghunus pedangnya dan menusukkan ke leher serigala pertama, lalu beralih ke yang kedua, hingga yang terakhir. Pria itu nyaris tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kang Hu menjelaskan bahwa serigala-serigala itu sangat menyukai daging itu karena dia telah menyiapkannya dengan cara yang khusus. Dia membeli daging itu sebelumnya seolah sudah tahu tentang keberadaan monster-monster ini. Tubuh-tubuh serigala itu menghilang dan dengan wajah serius, Kang Hu memperingatkan pria itu. Dia mengatakan bahwa jika pria itu ingin melindungi hidupnya, dia harus mengembalikan barang-barang yang telah dicurinya. Pria itu, yang bernama Kim Muk-hyun, merutuki Yerin dan berani melawan Shin Kang Hu, menantangnya untuk mengambil barang-barang itu jika bisa. Kang Hu setuju untuk melakukannya dengan caranya sendiri dan segera menaiki tangga. Muk-hyun mengomentari betapa siapnya Kang Hu, meskipun ia meragukan kecerdasannya, menganggap Kang Hu bodoh karena menerobos ke wilayah musuh. Muk-hyun mulai menyiapkan bahan peledak, berpikir ini adalah akhir dari Kang Hu. Namun, Kang Hu mengaktifkan mana tracing dan melihat banyak jebakan yang dipersiapkan Muk-hyun. Dengan langkah mantap, dia menggunakan skill loncat jarak pendek. Saat melihat jebakan-jebakan itu tidak berdampak, Muk-hyun mengumpat, tidak percaya Kang Hu bisa menghindarinya dengan mudah. Dia merasa posisinya sangat berbahaya dan meluapkan amarahnya dengan mengeluarkan kekuatan. Kang Hu mengamatinya dan menyadari bahwa kekuatan Muk-hyun disebut Fighter of Chaos. Jendela notifikasi mengungkapkan bahwa dia adalah konstelasi yang dapat membuat musuh bingung. Muk-hyun dengan bangga mengaku sebagai sosok berharga yang dilindungi konstelasi ini, sekaligus mengejek Kang Hu akan sihir hitamnya dari neraka. Kang Hu menggunakan teleportasi traversal, dan dalam sekejap dia sudah berada beberapa inci dari Muk-hyun. Dia tahu Muk-hyun adalah penyihir hitam di level 50 dengan konstelasi yang membingungkan musuh. Kang Hu sudah mengerti rencana Muk-hyun dan langsung mengejarnya. Muk-hyun tersenyum lebar, percaya kali ini Kang Hu tidak akan bisa menghindar. Dia mengaktifkan Take Over Vision dan Kang Hu terkejut saat semua jadi gelap. Kegelapan itu mendekat, tapi dia tetap mengejar Muk-hyun, menyadari waktu belum tepat. Dia terus menunggu, kemudian berhenti, dan saat menemukan momen yang pas, dia menutup matanya dengan pedangnya. Muk-hyun terkejut dan bertanya, bagaimana Kang Hu tahu cara melindungi dirinya? Dengan bangga, Kang Hu menjawab bahwa dia pasti tahu, karena merekalah yang menciptakan kemampuan itu. Muk-hyun menganggap Kang Hu hanya omong kosong, tapi saat Kang Hu sudah dalam jangkauan pandangnya, dia menggunakan kidnapping untuk menangkap Muk-hyun. Muk-hyun tidak percaya bahwa Kang Hu baru saja menggunakan skill monster padanya. Muk-hyun mengeluh tentang ketidakadilan, karena tidak ada pemanasan sebelum bertarung. Namun Kang Hu menjelaskan bahwa itu hanya pembatalan aksi. Tanpa cara untuk melarikan diri, Muk-hyun terpaksa menerima tusukan pedang Kang Hu di perutnya, dan darahnya terus mengalir. Dalam keadaan yang penuh kemarahan, ia mengaktifkan kemampuan mana burn-nya yang menyebabkan ledakan besar. Beruntung, Kang Hu bisa mundur tepat waktu. Dengan penuh dendam, Muk-hyun bersumpah akan membakar Kang Hu hingga mati. Kang Hu menyadari bahwa kecepatan api yang dikeluarkan Muk-hyun tampak tidak teratur, dan ia curiga bahwa Muk-hyun mungkin menggunakan sesuatu untuk memanipulasi keadaan kesadarannya. Kang Hu berhenti sejenak dan berhadapan langsung dengan Muk-hyun yang melontarkan caci maki, menyebutnya sebagai tikus brengsek. Muk-hyun meluncurkan api ungu ke arahnya sambil mengancam akan membunuhnya. Api itu menyelimuti seluruh area sekitarnya. Muk-hyun tertawa puas saat melihat Kang Hu terjatuh. Dalam keadaan emosional, matanya memerah, mengira telah mengalahkan musuhnya. Namun, tiba-tiba Kang Hu muncul kembali, menggunakan sihir ilusi untuk menciptakan beberapa klon dirinya. Ini membuat Muk-hyun semakin marah, mendorongnya untuk mengeluarkan lebih banyak kekuatan dengan mengaktifkan Heatwave. Api ungu menghujani Kang Hu, tetapi Kang Hu mampu menghindarinya dengan cepat. Melihat Kang Hu bergerak tanpa terluka, Muk-hyun terkejut dan berpikir bahwa ini tidak mungkin. Kang Hu berhasil menghampirinya dari belakang, mencekik leher Muk-hyun dengan satu tangan dan menusukkan pedangnya di samping tubuhnya. Muk-hyun mengeluh kesakitan, merasa ditusuk di tempat yang sama seperti sebelumnya, dan berteriak penuh rasa sakit. Kang Hu melemparkannya ke tanah, sementara Muk-hyun menggeram kesal karena merasa dipermalukan. Dengan senyuman puas, Kang Hu menyadari bahwa Muk-hyun terjebak dalam rencananya dan merasa bahwa taktik ini benar-benar brilian. Kemudian sebuah jendela notifikasi muncul, memberitahu bahwa Constellation Mobile Battle Master memuji strategi serangan Kang Hu. Kekuatan konstelasi mulai berkurang, memberikan sedikit buff kepada Kang Hu. Pengalamannya meningkat dan ia merenungkan kejadian tak terduga ini.
Meskipun banyak konstelasi mengawasi para hunter, sponsor cukup jarang muncul karena pengeluaran kekuatan konstelasi. Ia melihat jendela pemberitahuan menunjukkan bahwa ia telah mendapatkan sponsor dari Dimension Luther, yang biasanya dianggap rendah. Meskipun itu merendahkan martabatnya, Kang Hu mencoba meyakinkan dirinya untuk tetap positif dan bertekad bahwa memilihnya merupakan keputusan terbaik dari konstelasi. Kang Hu bertekad untuk memanfaatkan setiap kemampuan yang ada. Konstelasi merespons dengan menampilkan kata gila, menyarankan agar Kang Hu fokus pada musuh yang ada di depannya. Saat itu, Kim Muk-hyun mulai merangkak keluar, dan Kang Hu mengikuti instruksi dengan menikam kakinya. Muk-hyun mengutuknya sebagai bajingan kejam dan mempertanyakan apakah segala sesuatunya akan berubah hanya karena dia berhasil menangkapnya. Dalam kemarahan, ini mengingatkan Kang Hu pada masa lalu ketika ia pernah dibuli. Ia menjawab bahwa jika dunia bisa berubah hanya dengan menangkap orang seperti Muk-hyun, dia bahkan tidak akan berada di situ. Kemudian Kang Hu menghunuskan pedangnya dan membelah Muk-hyun menjadi dua. Jendela notifikasi muncul, mengumumkan bahwa ia telah membunuh targetnya dan mengambil kontrak dengan petarung kekacauan, yang sekarang berada di bawah kendali penjara dimensi. Tidak ada cara untuk melarikan diri kecuali dengan menghadapi kepunahan atau putusnya kontrak. Semua kemampuan petarung kekacauan kini berpindah kepada Kang Hu. Kang Hu kemudian menekan sebuah tombol, gembira mendapatkan keterampilan penglihatan lautan. Dia mempertimbangkan untuk mengambil barang-barang Muk-hyun juga. Dia mengambil pakaian Muk-hyun, kemudian melepaskannya. Muk-hyun pasti memiliki banyak barang. Dia memeriksa kantongnya untuk mencari uang, berpikir bahwa Muk-hyun dengan level 50 pasti agak pelit dan mungkin telah menghabiskan semua uangnya untuk item-item itu. Kang Hu mengenakan sarung tangan yang memudahkan dia untuk mengambil benang dan menghubungkannya ke belati, menjadikannya sempurna untuk dilempar. Dia juga mengenakan rompi dan berpikir untuk merubahnya agar lebih tahan lama. Kemudian dia menemukan cincin yang meningkatkan daya tahannya. Itu adalah stat berharga yang tidak bisa dia abaikan. Selain itu, dia juga mendapat jimat dari Dewa Jahat yang menghabiskan 1 mana setiap detik saat memasuki keadaan kemampuan terbangun, sehingga waktu castingnya berkurang. Di antara semua item yang dimiliki Kang Hu, ini adalah buff terbaik. Setelah mengumpulkan semua pakaian, dia melanjutkan untuk memeriksa semua item peringkat 9. Saat itu, Kang Hu berada di level 19, dan jika dia bisa mencapai level 20 saat keluar, hal itu akan sangat ideal. Dengan senyuman di wajahnya, dia berpikir bahwa keterampilan sebagai assassin sudah menantinya. Anehnya, dia tidak melihat monster di sekitarnya. Dia tahu bahwa biasanya area itu dipenuhi dengan kelinci bertanduk duri. Dia terus melangkah tanpa menyadari tim pengawasan yang mengamatinya dari kejauhan. Melihat Kang Hu dalam keadaan itu, kelompok Yongjae menjadi bersemangat dan bersiap untuk bergerak. Jo Yongjae memberikan sinyal, dan rekannya mengerti apa yang harus dilakukan. Lalu dia melepaskan tas berisi kelinci. Rencana mereka adalah membuat Kang Hu kehabisan tenaga dari melawan semua monster itu. Kelinci bertanduk duri tertarik pada bau darah dan menunjukkan gigi-gigi besar mereka, tetapi Kang Hu sudah bersiap. Dalam gerakan cepat, dia mengiris beberapa kelinci sekaligus, darah memercik kemana-mana. Dia sudah naik level dan mencapai level 20, merasakan semangat luar biasa karena menanti momen ini. Sekarang, dia mendapatkan skill dasar kelas assassin, tusukan dipercepat, yang berkat kemampuan konstelasinya telah ditingkatkan menjadi tusukan berdarah. Skill ini mampu memberikan efek pendarahan berulang pada target. Anggota wanita dari kelompok Yang Jae berkomentar bahwa kelinci-kelinci tersebut mati begitu mudah. Yang Jae tersenyum dan menjawab bahwa itu justru menguntungkan mereka. Kesempatan muncul saat Kang Hu lengah. Ia diserang dari belakang. Ketika mengayunkan pedangnya, Kang Hu melompat sedikit untuk menghindarinya. Penasaran siapa yang berani merampoknya, dia sadar bahwa jika tidak hati-hati, dia bisa kehilangan. Yang Jae mulai berpikir mungkin serangannya terlalu lemah. Dia melancarkan serangan lagi dan bersumpah tidak akan meleset kali ini. Tetapi Kang Hu berhasil menghindari serangannya dan mendekatinya. Kang Hu menggunakan skill tusukan berdarahnya. Dalam skill itu, kemampuan pemulihan dibatasi hingga 10 tumpukan. Dia ingin mengulang serangannya beberapa kali, namun terkejut melihat Yang Jae baik-baik saja. Yang Jae bahkan mengejeknya, menanyakan apakah itu bisa dianggap serangan. Rekan-rekan Yang Jae bersorak. Yang Jae adalah seorang berserker. Semakin lama bertempur, semakin kuat dia. Yang Jae kemudian menyerang Kang Hu dengan pedang raksasanya. Kang Hu mengakui bahwa lawannya memang kuat, sesuai dengan karakter seorang berserker. Kini Kang Hu mulai serius. Dia menfokuskan diri dan menggunakan skill tusukan berdarahnya lagi, karena dia melihat celah yang cukup besar pada lawannya. Yang Jae menertawakan serangan itu dan mengejeknya untuk mencoba lebih banyak. Kang Hu tersenyum dalam hati, berpikir akan menusuk pria itu 4 kali lagi. Dia bergerak cepat, namun Yang Jae merasakan ada yang berbeda. Kang Hu mengeluarkan aura gelap dari belakangnya, yang segera menyelimuti Yang Jae dalam kegelapan dan mengganggu penglihatannya.
Diikuti oleh teknik kekacauan, Kang Hu melancarkan serangan tusukan yang berdarah sebanyak 4 kali. Yang Jae mencoba menyerang dengan pedangnya secara membabi buta saat Kang Hu menyerang dari berbagai arah. Dia merasa bahwa luka-luka kecil itu tidak berarti baginya. Akhirnya, kegelapan itu sirna dan Yang Jae menatap Kang Hu dengan tajam setelah melihatnya. Ia menanyakan pada Kang Hu apakah semua trik itu sudah selesai. Namun, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhnya. Kebingungan melanda dirinya, tak percaya bahwa ia kehilangan kekuatan hanya karena luka-luka ringan. Yang Jae terengah-engah, sementara rekan-rekannya mulai cemas. Ia menolak apa yang terjadi, yakin bahwa semakin banyak pukulan yang diterimanya, semakin kuat dirinya. Kang Hu lantas melancarkan serangan. Yang Jae melihat senjata datang ke arahnya dan merasakannya menembus jantungnya. Kang Hu mengingatkan bahwa meski dia adalah seorang berserker, pada akhirnya ia tetap manusia dan bisa mati jika kehilangan terlalu banyak darah. Yang Jae ambruk ke tanah membuat rekan-rekannya terkejut, tetapi mereka memilih untuk melarikan diri dan meninggalkannya. Kang Hu makan tanaman sambil melihat kedua orang itu melarikan diri, bertanya-tanya apakah itu terkait dengan penutupan Badan Keamanan Nasional Hunter Osan. Sebuah pemberitahuan muncul, menginformasikan bahwa Shin Kang Hu telah membunuh target dan menyelesaikan kontrak dengan Glutton of Blood. Dia berbicara kepada langit, penasaran tentang rasanya menjadi Glutton of Blood. Dengan senyum, ia berkata bahwa dia sudah mendapatkan 2 hari ini dan bertanya apakah sudah waktunya untuk mencari sponsor. Responsnya adalah orang gila yang membuatnya semakin tersenyum. Jendela konstelasi muncul menjelaskan tentang Glutton of Blood, menyatakan bahwa semakin Kang Hu kehilangan stamina, semakin tinggi kemungkinan dia kebal terhadap serangan mental, pada dasarnya memperkuat keadaan mentalnya. Kang Hu merasa ini sangat baik. Ia mendekati mayat Yang Jae dan mencatat bahwa pria itu memiliki barang-barang berharga, seperti gelang tahan sihir, sepatu yang meningkatkan kecepatan, dan sarung tangan yang menambah stamina. Jika ia memakai sarung tangan itu bersamaan dengan sarung tangan sekali pakai, itu akan sempurna. Setelah itu, ia melanjutkan tugasnya. Beberapa jam kemudian di Daejeon, Lie Yerin terpesona melihat sepatu bot itu. Terkejut Kang Hu dengan mudah menemukan sepatu Vartaro. Ia berterima kasih pada Kang Hu, mengungkapkan bahwa tugas pertama berhasil dan 50% dari target sudah disaring. Dengan kata lain, 50% sudah mati. Dalam pikirannya, Kang Hu menyadari bahwa berkat pemikiran Yerin yang analitis, dia memiliki tingkat keberhasilan tinggi untuk tugas-tugas yang sulit. Yerin memenuhi janjinya untuk memberikan Shin Kang Hu pass rate untuk dungeon dengan beberapa bos menengah. Dalam dokumen yang dia serahkan, tertulis lokasi bernama Wuthering Heights, yang merupakan stasiun Gapyeong. Tempat itu memiliki 4 bos menengah dan 1 bos utama. Ia bertanya kepada Kang Hu apakah dia suka. Kang Hu tersenyum, memikirkan bahwa ini adalah dungeon dengan 5 keterampilan yang bisa dia ambil. Dia meminta Yerin untuk memesan dungeon itu untuk keesokan paginya, dan bertanya apakah Yerin ingin membeli dan menjual barang. Yerin terkejut dengan barang-barang yang ditunjukkan Kang Hu, dan berkomentar tentang banyaknya barang yang diambil Kim Muk-hyun. Dia berjanji akan memberikan harga yang baik untuk Kang Hu. Setelah itu, mereka melanjutkan ke komisi berikutnya. Kang Hu memilih dokumen mengenai seorang pria bernama Heo Jung-tae. Dia dituduh mencuri barang-barang negara dan melukai orang lain, dengan hadiah 300 juta won untuk menangkapnya, serta sewa dungeon level 100 atau yang lebih rendah selama sebulan. Yerin menyatakan bahwa mencari lokasi Jung-tae akan menjadi tantangan. Dia bertanya kepada Kang Hu apakah dia baik-baik saja. Selain terakhir terlihat dekat stasiun Yangpyeong, Jung-tae tidak muncul di tempat lain. Kang Hu mengatakan bahwa dia baik-baik saja karena memiliki cara untuk menemukannya. Setelah menjual semua barang tidak terpakai, dia mendapatkan 250 juta won. Dengan uang lebih yang dimilikinya, dia merasa lebih beruntung. Dia kemudian menelepon seseorang. Di sisi lain, orang itu menjawab dan menanyakan siapa dia. Kang Hu memesan 10 salacium dan mereka sepakat untuk bertemu di stasiun Yongsan. Orang tersebut mengiyakan. Kang Hu menyadari dia punya waktu sampai raid dungeon berikutnya. Dia pergi ke klub Hades untuk minum sambil mencari informasi. Saat memasuki klub, dia mendengar suara keras. Seorang pria sedang menyerang lawan, dan lawannya terluka parah di leher. Sang pemenang bersorak-sorai, sementara orang-orang di sekeliling mulai bertaruh. Kang Hu pun menuju bartender dan memesan segelas Salasium Burs. Bartender bernama Benny itu gembira menerima pesanan. Dia bersikap ramah dan berkata tidak menyangka ada yang akan memesan minuman tersebut karena rasanya yang khas. Dia meminta Kang Hu untuk bersabar sejenak. Kang Hu tahu terkadang bartender di klub seperti ini memiliki informasi berharga, meski tidak selalu bisa dipercaya. Saat melihat sekeliling, dia terkejut melihat seorang wanita di sana. Dia penasaran apa yang dilakukan wanita itu. Ternyata dia adalah bawahannya, anggota Eclipse yang bernama Cha Sohee.
Kang Hu merasa cemas, memikirkan apakah Eclipse sudah mulai mengawasi langkahnya. Bartender mengantarkan pesanan Kang Hu saat dia masih memperhatikan Sohee. Sampai-sampai bartender perempuan itu berkomentar bahwa dia jarang melihat pria tampan seperti Kang Hu. Dia menyatakan bahwa mungkin sulit bagi Kang Hu untuk kembali ke sana. Kang Hu bertanya kenapa, dan bartender itu membagikan rumor bahwa Eclipse berencana menguasai klub tersebut. Kang Hu menduga mereka akan mencari hunter yang ada di sana dan menyeret mereka ke tambang, sebuah taktik perdagangan manusia yang sering digunakan oleh Eclipse. Dia bertanya-tanya apakah itu alasan Sohee ada di sana. Dalam hati, dia merasa frustrasi, karena bahkan untuk menikmati segelas minuman pun tak bisa tenang. Dia memutuskan untuk segera pergi, namun semua orang terkejut ketika mendengar suara keras. Saat Kang Hu melihat siapa yang datang, dia mengumpat. Beberapa pria dengan niat jahat mendekatinya, dan Kang Hu menyadari bahwa dia terjebak. Pengunjung lain juga panik melihat anggota Eclipse. Bahkan bartender pun memutuskan untuk melarikan diri. Anggota Eclipse memperingatkan semua orang untuk berhati-hati dan mulai menyebar untuk mengambil barang berharga. Mereka menangkap seorang pria dan memukulnya di perut, sementara yang lainnya berusaha melawan. Salah satu anggota Eclipse marah melihat Kang Hu memperhatikannya. Dia mengayunkan kapak dan bertanya pada Kang Hu apakah dia ingin mati. Namun, Kang Hu lebih dulu menyerang dan menggunakan teleportasi traverse. Anggota Eclipse itu terlihat bingung sebelum darahnya tumpah. Kang Hu berhasil membunuh 2 anggota Eclipse dan kini perhatian orang-orang mulai tertuju padanya. Sohee mengamatinya dan semangatnya langsung menyala. Dia segera bergerak dan berlari ke arah Kang Hu. Kang Hu terkejut melihat kedatangannya. Sohee mengeluarkan pisaunya dan melemparkannya ke arah Kang Hu. Meskipun terkejut, pisau itu mengenai pria di belakang Kang Hu. Dia langsung menyerang pria itu. Sohee mencabut belati dari dada pria tersebut dan pria itu mengerang kesakitan. Dia bertanya mengapa Sohee bersikap demikian, tetapi Sohee mengabaikannya dan mendorongnya ke dinding. Sohee terlihat sangat berani dan Kang Hu memperhatikannya dengan penuh penasaran. Dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang dilakukan Sohee. Sohee tampak menakutkan dan Kang Hu menatapnya dengan rasa ingin tahu tentang apa yang dilakukannya. Saat Sohee menatapnya, dia mengatakan, ini adalah pertama kalinya dia melihat Kang Hu dan dia berhasil menarik perhatian Sohee. Sohee bertanya tentang guild yang diikutinya, tetapi Kang Hu menjawab bahwa dia tidak suka terikat pada satu tempat. Sohee setuju, lalu menanyakan apakah Kang Hu bersedia mendiskusikan bisnis yang akan dilakukan setelah mereka keluar dari tempat itu. Anggota Eclipse berbisik-bisik di antara mereka, kebingungan karena hal ini bukan bagian dari rencana. Mereka tidak mengerti mengapa penyelidik itu menyerang mereka. Sohee menarik perhatian mereka dengan gerak bibirnya yang menyuruh untuk menyerang. Anggota Eclipse segera melancarkan serangan. Pada saat itu, Kang Hu menyadari bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Cha Sohee. Jadi dia bersiap untuk bertarung. Dia mulai bertanya-tanya apakah Sohee sedang mengujinya, namun dia memutuskan untuk ikut beraksi. Dengan gerakan cepat, dia mengangkat dagunya dan langsung mengenai dada salah satu pria di sana. Anggota Eclipse lainnya terkejut dan berencana menyerang Kang Hu yang tampaknya tidak bersenjata, namun dia hanya tersenyum. Daggernya tiba-tiba kembali ke tangannya dan dia menggunakannya untuk melawan musuh yang menyerang. Kini semua orang jadi lebih waspada. Sohee menyadari bahwa Kang Hu menggunakan telekinesis dan terus mengawasinya. Kang Hu mengundang Sohee ke pintu darurat, lalu berlari, sementara anggota Eclipse hampir mengejarnya. Namun, sebelum mereka dapat bergerak, Sohee memberi arahan untuk mengejar dan merekrut Kang Hu. Setelah itu, dia melesat pergi, bertanya-tanya apakah Kang Hu benar-benar seorang pembunuh yang menggunakan sihir. Kang Hu mengerutkan alisnya dengan sinis, berpikir bahwa seolah-olah dia benar-benar menggunakan sihir. Dia mengenakan sarung tangan dengan tali yang dia dapat dari tugas sebelumnya, namun membiarkan Sohee beranggapan sesuai keinginannya, karena dia tak perlu mengungkapkan siapa dirinya. Saat menendang pintu terbuka, dia menemukan orang-orang yang sudah menunggu di dalamnya. Klub tersebut mengumumkan kepada pengunjungnya bahwa saat ini ada anggota Black Lion yang sedang keributan di dalam, sementara orang-orang itu menyerang pelanggan dan menyeret mereka ke pusat penahanan, dengan mengatakan bahwa Eclipse sedang berusaha menekan Black Lion. Seorang pria menyerang Kang Hu dengan palu, tetapi dia dengan mudah menghindarinya, kemudian melukai bahu pria itu dan menghantamnya dengan siku di leher. Perhatian Kang Hu tertuju pada jendela notifikasi yang tiba-tiba muncul, menyatakan bahwa konstelasi keadilan terpengaruh oleh tindakannya yang menghukum kemunafikan dan kejahatan. Mereka menyerap kekuatan konstelasi untuk memberikan boost dukungan pada Kang Hu. Pengalamannya meningkat sebesar 0,1% dan dia bersyukur kepada para sponsor. Dia melanjutkan serangan ke lebih banyak musuh sambil berpikir bahwa bagian mengenai keadilan terasa lucu. Sebelum dia memukul salah satu lawannya, lawan tersebut sudah terlebih dahulu jatuh tersungkur. Dia melihat ke belakang dan mendapati Sohee, dan di tengah pertarungan sepanjang pikirannya melayang mengenai apakah keadilan benar-benar ada di dunia mereka, tapi dia tidak terlalu memikirkan hal itu. Dia yakin dapat membalas baik kepada sponsornya.
Di saat itu, sebuah kapak meluncur ke arahnya dan menghantam dinding. Kang Hu menginjak kapak tersebut untuk mengangkat tubuhnya, dan lompatan itu mengejutkan para lawan. Dia berpikir bahwa membalas kepada sponsornya akan jadi mudah dengan 3 penjahat ini. Dia melompat dalam jarak pendek dan berhasil melukai semua lawannya dalam satu serangan sebelum mendarat kembali ke tanah. Sementara Sohe mencabut pisaunya dari kepala salah satu pria, dia berharap Kang Hu bisa bertarung seperti ini. Kang Hu menendang pintu terbuka lagi dan dia melihat Kang Hu yang menunjuk ke arah pintu. Seperti yang diharapkan Sohe, matanya tak salah. Mereka telah meninggalkan gedung. Kang Hu dan dia berdiri berdampingan. Sementara musuh-musuhnya panik mencarinya, dia bersembunyi di sudut. Dia mengambil kesempatan ini untuk menanyakan pendapatnya tentang bekerja di tempat yang lebih bebas dibandingkan dengan guild. Dia merasa senang saat memberikan kartu namanya dan menyebutkan bahwa gajinya cukup baik. Kang Hu menerima kartu itu dan mengatakan bahwa dia akan menghubunginya setelah urusan mendesak selesai sebelum pergi. Sambil menyisir rambutnya, dia menggunakan earphone dan berbicara dengan Dong Hyun, melaporkan bahwa mereka telah menyelesaikan pekerjaan di lokasi tersebut. Dia menjelaskan kepada majikannya bahwa penyelidikan itu relatif mudah dan meminta informasi tentang Kang Hu dari pusat penahanan Chung Myung. Ada sedikit humor ketika Shin Kang Hu berkomentar bahwa Dimension Looter tidak membahas sponsor sebelumnya. Yang lucu adalah keesokan harinya, Dimension Looter tampak terdiam di stasiun kereta. Suara langkah seorang pria terdengar saat dia turun dari kereta. Itu Kang Hu yang berpikir dari reaksi Sohee bahwa dia belum dicari. Namun, untuk berjaga-jaga, dia memutuskan untuk sementara waktu menjauh dari Daejeon. Situasi ini agak menegangkan baginya karena Eclipse terus memperluas pengaruhnya, terutama karena mereka baru-baru ini mengawasi kereta menuju Gapyeong. Jadi, daripada langsung menuju stasiun Gapyeong, Kang Hu merasa lebih aman jika lewat stasiun Yongsan. Dia mengambil kotak dari pengirimannya dan merasa senang melihat tanaman yang dipesannya tiba dengan selamat. Dalam novel tersebut, Kang Hu menggunakan ruang tersembunyi dekat stasiun untuk menerima solatium. Beruntung dia tahu rute yang tepat. Dia kemudian mendengar seorang pria di telepon mengatakan bahwa pekerjaan paruh waktunya adalah yang terbaik. Setelah sedikit berakting, dia bisa langsung menuju dungeon di Seoul. Pria yang sedang berbicara di telepon melihat Kang Hu menatapnya dan berteriak padanya. Dia segera berlari pergi sambil meminta orang lain di telepon untuk datang ke stasiun Yongsan. Di papan reklame, muncul gambar seorang pria dikelilingi banyak orang bersenjata. Seoul adalah tempat di mana Guild Junghwa yang cerdik beroperasi. Di sana terjadi monopoli dungeon yang menjamin keselamatan. Tapi ini juga merupakan satu-satunya tempat di mana Badan Nasional benar-benar bekerja secara efektif. Mereka dapat mengelola pasar sebesar itu dengan harga yang luar biasa. Meski pasar ini lebih besar 1,5 kali lipat dibandingkan dengan daerah lain, itu tidak terlalu buruk. Kang Hu mengangkat senjata Blue Sky Joy yang meningkatkan kekuatannya sebesar 50. Dia memutuskan untuk meninggalkan belati yang biasa digunakannya. Dengan belati di tangan kiri dan batu di tangan kanan, dia menggenggam batu itu erat-erat hingga hancur berkeping-keping, merasa puas dengan kekuatannya. Blue Sky's Joy memberikan efek pemulihan stamina 2 kali lipat ketika tidak terlibat pertempuran lebih dari 30 menit. Selain peningkatan kekuatan, Kang Hu juga merasakan manfaat dari efek tersebut. Berbeda dengan hunter lainnya, dia tidak perlu khawatir tentang mana, namun untuk menggunakan hipersensitivitas mana, dia perlu menjaga staminanya. Dia memutuskan untuk menggunakan senjata itu. Sambil memegang belati baru yang dibelinya, dia berjalan keluar dan mendengar seseorang berteriak kegirangan. Dia melihat seorang ibu, ayah, dan anak mereka yang tampak senang berbicara tentang Guild Junghwa. Namun, ketika mereka berjalan berdampingan, Kang Hu memperhatikan bahwa anak pasangan itu diculik oleh pria-pria berpakaian hitam dan bermasker. Pria itu memohon agar anaknya dibebaskan. Para penculik meminta kejujurannya dan membuat tanda untuk uang. Orang-orang di sekitar mereka mulai panik, ingin agar seseorang menghubungi Badan Keamanan Nasional. Kang Hu tidak percaya bahwa hal seperti itu bisa terjadi di siang bolong di tengah Seoul. Dia menganggap mereka bodoh. Dia berpikir untuk memberikan satu pukulan, lalu menyerahkan sisanya kepada HNSA. Tiba-tiba seorang pria dengan senyuman mengatakan dia yang akan menunjukkan kesungguhannya. Kang Hu terkejut melihat orang itu, yang ternyata adalah Chae Guan-hyung. Kerumunan langsung mengenali pria dari Guild Junghwa ini, dan konstelasi Devil War Spirit pun muncul, menunjukkan kemampuan dalam seni pedang dan pemisahan ruang. Kang Hu tidak menyangka akan bertemu rekan Jang Shihuan, dan dia mulai bertanya-tanya tentang hal itu. Guan Hyung meminta penculik untuk menyerahkan jumlah uang yang diminta sebagai ganti anak itu. Penculik itu terlihat senang dan segera melepaskan anak tersebut. Mereka mendorong anak itu ke arah Guan Hyung, yang cepat menangkapnya. Semua anak-anak pun berlari menjauh. Guan Hyung mengeluarkan aura hitam dari tangannya saat menyentuh tanah,
dan dalam sekejap dia menghilang. Kang Hu sudah menduga bahwa Guan Hyung pasti kuat. Dia adalah seorang pendekar pedang yang mahir dalam menggunakan ruang. Tiba-tiba, Guan Hyung muncul di hadapan para penculik. Saat dia melangkah, area di sekitar mereka dipenuhi kegelapan. Penculik-penculik itu bingung dengan apa yang sedang terjadi. Dalam sekejap, Guan Hyung menyerang mereka dan memotong tubuh mereka menjadi dua. Serangannya merobek topeng salah satu penculik, memperlihatkan wajahnya yang Kang Hu kenali sebagai Hunter yang pernah dilihatnya di stasiun. Penculik lainnya tidak percaya bahwa Guan Hyung mampu melakukan itu. Yang satu meminta ampun, menjelaskan bahwa dia hanya mengikuti perintah. Meskipun orang-orang menyaksikan kejadian tersebut, mereka tidak bisa mendengar apapun karena berada dalam gelembung hitam milik Chai Guan Hyung. Penculik yang ketakutan bersiap-siap mengeluarkan pedangnya untuk menyerang, tetapi Guan Hyung lebih cepat. Dengan senyuman, dia menghadapi situasi itu. Saat mayat-mayat tergeletak di tanah dan gelembung menghilang, Guan Hyung memberitahu semua orang bahwa mereka sekarang aman. Kang Hu mendesah kecewa. Apa yang dia duga telah terjadi. Mereka menggunakan hunter eksternal untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Guild Junghwa dan menciptakan alasan untuk memonopoli hak. Dalam pikirannya, Kang Hu berpikir agar mereka menikmati momen ini karena kesempatan yang diberikan kepada Chai Guan Hyung akan menjadi miliknya nantinya. Di tempat lain, seorang pria memegang dokumen dan meminta maaf, menawarkan semua informasi yang bisa didapatkan kepada Sohei. Informasi itu terkait narapidana yang kabur. Sohei membaca dokumen tersebut dan berhenti pada satu bagian, memperhatikan Kang Hu dengan seksama. Sementara itu, Kang Hu hendak masuk ke dalam dungeon. Para penjaga di sana berusaha memastikan identitasnya. Tempat itu sudah dipesan untuk Shin Kang Hu. Kembali ke Sohei, dia memeriksa foto dan tersenyum, merasa seolah sudah pernah melihatnya. Kembali ke Kang Hu, dia bertanya kepada penjaga apakah dia dapat masuk sekarang. Penjaga itu menjawab bahwa inisialisasi dungeon telah selesai, tetapi mereka bingung dengan satu hal. Status level 2-nya yang hanya 20 ternyata lebih rendah dari rekomendasi. Mereka menanyakan apakah dia baik-baik saja. Kang Hu menyadari bahwa untuk merebut kesempatan dari Chai Guan Hyung, dia harus naik level. Jika tidak, dia tidak hanya akan kehilangan kesempatan, tetapi mungkin juga akan menjadi target. Tujuan level minimumnya adalah 50, dan dia mengakui dalam hati bahwa untuk tumbuh dengan cepat, dia harus menghadapi banyak tantangan. Dengan percaya diri, dia berkata kepada para penjaga bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di dalam dungeon, dia mendapati area berpasir dengan angin kencang yang menyulitkannya untuk melihat. Jika dia tidak meninggalkan jejak, dia mungkin sudah tersesat sejak lama. Dia merasa sedikit gugup saat hendak melangkah ke tepi jurang dan hampir terjatuh. Saat melihat ke sisi lain, dia bertanya-tanya apakah jalannya akan terputus. Melirik ke belakang, dia melihat beberapa mata yang intimidatif, termasuk beberapa kadal rek. Kang Hu tersenyum, karena jika semuanya berjalan lancar, dia bisa mencapai tujuannya lebih cepat. Namun, pada saat yang sama, kadal rake itu menyerangnya. Beralih ke Cha Sohei, dia sedang menatap dokumen yang ada di depannya. Seorang pria memberitahunya bahwa mereka sedang berusaha mensimulasikan proses pelarian Kang Hu, dan dia meminta hasil dari penyelidikan tersebut. Pria itu berpikir bahwa Kang Hu dapat menangkap perhatian mereka dengan menggunakan mana. Berpikir bahwa Kang Hu hanya beruntung mengelabui seorang hunter level 100. Namun, mereka merasa aneh bagaimana Kang Hu bisa berhasil dalam serangan berikutnya, karena mustahil bagi seseorang dengan kemampuan level 10. Pria itu kemudian memperhatikan tanda yang digambar sebelum pelarian Kang Hu, dan berterima kasih kepada atasannya. Dia mengungkapkan bahwa dia telah bertemu dengan narapidana yang melarikan diri beberapa hari sebelumnya, dan perkiraannya tentang level Kang Hu, setidaknya 100 membuat atasan itu terkejut. Di dalam dungeon, Kang Hu berkonsentrasi melawan kadal rake, menyadari bahwa dia harus berhati-hati saat berburu monster karena serangan yang tidak mempengaruhi monster tidak akan menghasilkan jarahan. Dia berpikir untuk melukainya saja. Dengan langkah yang mantap, Kang Hu siap, karena sedikit kerusakan dapat mengakibatkan perubahan yang signifikan. Kadal rake mengejarnya, dan saat mencapai tepi jurang, dia melakukan lompatan pendek untuk mendarat di sisi seberang dengan aman. Semua monster lainnya yang melompat jatuh ke jurang, sementara kadal rake itu terjatuh dengan kepala lebih dulu dan mati seketika. Notifikasi muncul memberitahukan bahwa Kang Hu telah mengalahkan monster biasa, dan lebih banyak notifikasi serupa muncul saat monster lain mati. Level Kang Hu pun meningkat pesat, kini mencapai level 27. Ia merasa gembira karena rencananya berhasil. Sementara itu, Sohei memeriksa tanda yang digambar Kang Hu di lantai. Dia menyadari bahwa Kang Hu melakukan ritual dengan darah, tetapi tidak memahami tujuannya. Dia bertanya-tanya apakah Kang Hu sedang memanggil suatu konstelasi. Saat dia menjawab panggilan majikannya, pria itu menanyakan apakah penyelidikannya telah selesai. Sohei melaporkan bahwa situasinya masih rumit, berbagi pendapat bahwa narapidana yang melarikan diri itu bukan orang biasa. Majikannya pun setuju, dan Sohei meminta satu orang untuk menemaninya. Majikannya bertanya mengapa,
dan dia menjelaskan bahwa apa yang dikatakan kepala itu tidak masuk akal. Dia marah hingga hampir membunuhnya. Kembali di dungeon, jasad kadal pemangsa menghilang dan Kang Hu mengambil sebuah kristal. Dia merasakan kesedihan saat teringat masa lalunya di tambang, berpikir bahwa Sohei mungkin telah menyadari bahwa dia adalah narapidana yang melarikan diri, tetapi dia tidak akan membiarkan dirinya tertangkap dengan mudah. Tiba-tiba muncul monster api yang terlihat menyeramkan, berjalan tegak dengan seluruh tubuhnya terbakar. Alih-alih panik, Kang Hu tersenyum, sudah lama menunggu monster itu. Dia bersemangat untuk menggunakan kemampuan pertamanya. Tanpa dia sadari, seseorang mengawasi dari kejauhan, menyembunyikan wajahnya di balik topeng dan memegang busur serta anak panah. Beberapa saat kemudian, Kang Hu berdiri di dekat oasis dengan jasad monster api melayang dan api di tubuhnya sudah padam. Jendela notifikasi muncul, menginformasikan bahwa Kang Hu telah mencuri keterampilan imbule elemen api. Kini, ia bisa meningkatkan keterampilan itu berdasarkan kemampuan konstelasi, menambahkan elemen api ke semua senjata yang dimilikinya. Pria berbusur itu terus mengamati Kang Hu. Dia merasa terkejut bahwa Kang Hu bisa mengalahkan bos menengah dengan cepat. Dia menggambarkan Kang Hu sebagai sosok yang sangat terampil. Saat menyerang, Kang Hu tetap menjaga jarak dengan belatinya. Monster api yang muncul pun dikuasainya untuk membawanya ke oasis. Dengan sihir ilusi, dia berhasil membuat monster itu mengikuti rencananya. Pengamat menyadari bahwa strategi Kang Hu bukanlah hal yang biasa untuk seseorang dengan level rendah. Tentu ada alasan mengapa kapten sangat tertarik padanya. Li Yerin menginstruksikan mata-mata untuk mengikuti Kang Hu, dan dia melihat laporan tentangnya. Yerin menjelaskan bahwa, meski hasil tes Kang Hu sangat baik, levelnya menimbulkan kekhawatiran. Dia meminta pria itu untuk membantu Kang Hu jika terjadi bahaya, dan memastikan Kang Hu memahami pentingnya kerjasama tim. Pria itu menyimpulkan bahwa Kang Hu berpotensi menjadi aset besar bagi Blue Eyes jika dia dapat membantu mereka berkembang sedikit lebih jauh. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengikuti Kang Hu untuk sementara waktu. Sementara itu, Kang Hu melemparkan belatinya. Lawannya membentuk penghalang untuk menghadang serangannya, dan Kang Hu pun menarik kembali belatinya. Dia mengamati bahwa pertahanan monster itu cukup kuat. Dia harus berhadapan dengan pemimpin bos menengah yang melindungi dari belakang, samping, dan depan. Mereka membentuk barisan yang solid. Sambil bertanya kepada mereka apakah mereka sedang mencoba menunjukkan kerjasama tim, Kang Hu teringat kata-kata Yerin tentang saling melindungi. Dia mengingat kembali saat Yerin menghentikannya sejenak dan menyetujui usulan kerjasama, serta mengingatkan bahwa menjelajahi dungeon tidak semudah itu, dan dia tidak bisa melakukannya sendiri. Kang Hu tidak langsung merespons, hanya tersenyum dan mengatakan bahwa dia tidak mau terikat, karena bukan karakternya untuk membagi komitmen. Kembali ke pertarungan, Kang Hu meluncurkan serangan jarak pendek ke arah bos menengah. Dia bergerak ke samping dan menyerangnya dari posisi tersebut, lalu berpindah ke sisi lain dengan teleportasi saat kegelapan mengelilinginya. Ketika kemampuan penglihatannya aktif, dia menggunakan kekacauan yang sembarangan. Dia mundur untuk mendapatkan jarak optimal bagi serangan berikutnya. Bos menengah itu tampak bingung. Kang Hu memanfaatkan situasi untuk mengisolasi monster itu dari yang lainnya, mendekatinya dengan hati-hati, sementara bos tersebut berusaha mendeteksinya dengan gerakan putar. Dalam hatinya, Kang Hu berpikir tentang alasannya tidak ingin bekerja sama, menyadari risiko bergantung pada orang lain saat dia sendiri pun kesulitan. Dia melancarkan serangan lainnya dengan teleportasi, berpindah ke sisi lain, lalu melakukan lompatan pendek. Senyum lebar menghiasi wajahnya saat dia memberikan pukulan terakhir yang menjatuhkan bos menengah tersebut. Sebuah notifikasi muncul menginformasikan bahwa dia telah mengalahkan 2 bos menengah. Namun, 1 bos menengah masih tersisa dan berlari kegirangan menuju arah Kang Hu. Meski wajah monster itu menakutkan, Kang Hu sudah bertekad untuk mengalahkannya. Dia menggunakan teleportasi untuk muncul di belakang bos tersebut. Namun, mengejutkannya, bos menengah itu justru menjatuhkan perisainya dan berbalik untuk menyerangnya. Meski terlihat berbahaya, itu hanya ilusi. Kang Hu menertawakan kebodohan bos itu. Menghadapi kegugupan bos menengah tersebut, Kang Hu mendekatinya dan mengayunkan pedangnya, membuat monster itu terjatuh lemah ke tanah. Akhirnya, sebuah jendela notifikasi ketiga muncul, memberitahu bahwa dia telah berhasil mengalahkan bos menengah. Kang Hu mengalami peningkatan pengalaman yang signifikan. Dia berhasil naik level dan kini berada di level 29. Setelah menarik pedangnya dari tubuh bos menengah, muncul jendela notifikasi yang memberitahukan bahwa dia telah memperoleh keterampilan pertahanan samping, belakang, dan depan. Ketiga keterampilan tersebut bersatu untuk menciptakan keterampilan baru bernama penghalang perlindungan, yang dapat bertahan hingga daya tahannya habis. Sembari mengunyah tanaman, Kang Hu mengamati layar dan merasa tertarik untuk bertransisi menjadi jenis instalasi setelah mencapai batas maksimum. Dia percaya bahwa itu akan sangat berguna.
Si mata-mata terkesan dengan kemampuan Kang Hu dan mulai yakin bahwa dia tidak memerlukan tim. Namun, dia mengingatkan diri sendiri bahwa masih terlalu awal untuk membuat kesimpulan. Dia terus mengawasi Kang Hu dengan saksama hingga saat yang tepat untuk menilai kemampuannya saat mengalahkan bos utama. Ketika Kang Hu tiba di lokasi yang dihiasi langit merah darah, suasana mencekam dan kabut tebal memberikan kesan dramatis. Di sana, muncul sosok pria menyerupai zombie. Si mata-mata merasa cemas, terus memperhatikan Kang Hu. Saat Kang Hu menyapa zombie tersebut, dia melihat dengan jelas gigi tajam, rambut putih menutupi matanya, dan kuku panjang yang tajam. Sejak awal, kemampuan darah dari zombie itulah yang dicari Kang Hu. Dari kejauhan, bola api yang dikeluarkan zombie terlihat mencolok di latar belakang yang kelam. Zombie ini sangat agresif, mengeluarkan beberapa bola api sekaligus dengan kemampuan yang dikenal sebagai bola api ungu gelap. Zombie tersebut mulai menjatuhkan bola api, namun Kang Hu dengan sigap menghindarinya melalui lompatan pendek. Saat Kang Hu mendekat, zombie itu merasakan bahaya dan mempergunakan sihir untuk bertahan. Kemudian, ia melesat tinggi ke udara dan melepaskan panah angin. Dalam pertarungan, Kang Hu terus mengunyah solatium sambil kesulitan mencari posisi yang menguntungkan. Zombie tersebut melancarkan serangan bertubi-tubi, membuat hujan panah menyerang arah Kang Hu. Dia berlari cepat untuk menghindari serangan tersebut, sementara zombie itu menggunakan kekuatannya secara berulang. Sadar bahwa cara terbaik untuk menghadapi penyihir adalah dengan menyerang, Kang Hu memutuskan untuk menerima serangan demi mendekat, meskipun dia tahu itu bisa melukainya. Dia menyadari bahwa kemampuan khusus zombie, konversi darah, dapat membunuhnya seketika jika terlambat. Dalam pikirannya berputar strategi lain untuk menghadapi penyihir zombie yang tampaknya memiliki keterbatasan kemampuan. Kabut merah menyelimuti area, dan si mata-mata memperhatikan bahwa tidak ada dari mereka yang mampu memberikan serangan yang signifikan. Dia tersentak melihat Kang Hu, yang tampaknya membutuhkan waktu untuk menemukan kelemahan lawan. Dengan rasa cemas, mata-mata itu menyaksikan saat penyihir zombie melanggar serangan kuat. Kang Hu, yang merasa pertempuran ini mulai mengganggu, segera bersiap untuk menghadapi dengan lebih serius. Dengan gerakan cepat, Kang Hu berlari-lari menghindari bola api besar yang diluncurkan. Dia merasa tidak gentar, sebaliknya, tersenyum saat melihat kesempatan yang muncul. Kini, dia telah cukup dekat menggunakan kemampuan kidnapping, menarik zombie penyihir ke arahnya. Marah, zombie itu mengumpulkan energi besar di tangannya. Kang Hu menyadari bahwa si penyihir mungkin sedang menyiapkan sihir di situasi tersebut, terkejut ketika mendengar suara ledakan keras. Puing-puing beterbangan ke sana-sini, dan si mata-mata terpaksa berlindung agar tidak terjebak. Kemudian, serangan petir terus menggempur. Namun, berkat teleportasi Traverse, Kang Hu berhasil berada di belakang zombie penyihir tersebut, sambil mengejeknya untuk mengeluarkan semua sihir yang dimilikinya. Zombie penyihir itu terkejut saat melihat Kang Hu dari belakang, namun tiba-tiba ia tersenyum. Dari orbs besar berapi ungu di langit, ia melepaskan bola api ke arah Kang Hu. Namun Kang Hu cepat mengambil langkah untuk melindungi dirinya dari serangan tersebut. Ia mengaktifkan pelindung dan menyalurkan elemen api ke belatinya, mengubah bilahnya menjadi merah oranye. Dengan tegas, ia menusukkan senjata itu ke arah zombie penyihir, dan darahnya tercurah. Selanjutnya, ia memanfaatkan kemampuannya untuk membakar, membuat zombie tersebut terjebak dalam api merah hingga tubuhnya menjadi abu. Kang Hu merasa puas dengan kekuatan api yang ia gunakan. Sang mata-mata terkejut melihat Kang Hu berhasil mengalahkan Alicia, zombie penyihir itu, meskipun levelnya lebih rendah. Dengan keberhasilan tersebut, ia sudah menentukan laporan untuk Li Yerin. Kemudian, sebuah jendela notifikasi muncul, mengabarkan bahwa ia telah mencuri keterampilan dari targetnya, yaitu Bloodburn, sehingga tujuan utamanya ke tempat itu pun tercapai. Ia juga menyadari bahwa sang mata-mata telah pergi. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi muncul lagi, menunjukkan bahwa levelnya meningkat cukup pesat. Kang Hu kini telah mencapai level 32 dan mendapatkan keterampilan dasar kelas Assassin Accelerate. Dia merasa levelnya bertambah dengan lancar. Sambil mengunyah tanaman lagi dan menatap layar, ia melihat bahwa konstelasi Master of Mobile Warfare memberikan pujian atas strateginya, memberikan sedikit buff dari kekuatan konstelasi kepada Kang Hu yang meningkatkan tingkat pengalamannya menjadi 1,3%. Ia merasa senang dengan hadiah tak terduga itu, dan layar kuning menampilkan komentar dari Dimension Looter, yaitu Master of Mobile Warfare, yang menilai tindakan Kang Hu. Sementara itu, di kota, Cha Sohee sedang berbicara di telepon, melaporkan kepada majikannya bahwa ia telah menemukan tempat di mana Kang Hu berhenti. Meskipun tempat itu terkunci, Sohee yakin bisa membakarnya. Ia berniat mencari bukti di dalam. Di dekat salah satu pintu, seorang pria mendengarkan percakapan dan segera mengirim pesan kepada kliennya untuk mengabari bahwa Eclipse telah menemukan lokasi tersebut dan sedang melacak jejak Kang Hu. Ketika Eclipse memasuki lokasi seperti yang diperkirakan, rumah itu sudah kosong. Dong Hyun dengan jujur menyatakan bahwa Kang Hu semakin menarik perhatiannya. Sohee terkejut dengan hal itu.
Dong Hyun menjelaskan bagaimana Kang Ho bertindak tanpa rasa ragu. Dia berhati-hati, tetapi juga berani. Sohee sadar, pasti ada ketertarikan antara Dong Hyun dan Kang Ho. Dong Hyun menekankan bahwa kewaspadaan Kang Ho adalah atribut berharga yang tidak dimiliki Sohee. Kang Dong Hyun menambahkan bahwa Kang Ho bisa menjadi lawan yang tangguh jika dia bekerja untuknya, yang membuat Sohee merasa jengkel. Dong Hyun kemudian bertanya, apakah mereka menemukan jejak Shin Kang Ho. Sohee memberitahu bahwa mereka menemukan sebuah dokumen yang memicu dugaan bahwa pemilik rumah tersebut mungkin adalah seorang hunter. Sementara itu, Han So-yeon terlihat bersembunyi di luar gedung apartemennya saat mencoba menelepon seseorang, tetapi sayangnya orang tersebut tidak mengangkat. Eclipse pun menemukan bahwa dia terlibat dengan Blue Eyes Guild. Kembali kepada Kang Ho, ia meninggalkan dungeon, menyadari pentingnya mengikuti Alicia, si zombie penyihir. Walaupun darah yang dicurinya menjadi tujuan utamanya, barang-barang yang ditemukan juga tidak kalah berharga. Menjual batu sihir hijau memberikannya keuntungan yang cukup besar, sekitar 50 juta won, ditambah cincin yang dapat meningkatkan efek darah. Ia juga mendapatkan buku keterampilan yang berguna meski bukan untuk kelasnya, namun ia menemukan cara untuk memanfaatkannya, jadi dia memutuskan untuk menyimpannya sementara waktu. Kang Ho merasakan ponselnya bergetar di saku. Setelah dia menjauh dari dungeon, ponselnya mulai mendapatkan sinyal. Ketika melihat layar, dia menemukan pesan dari Han So-yeon. Pesan itu mengabarkan bahwa Eclipse sedang dalam proses menyelidiki dirinya dan mereka sedang memburunya. Kang Ho merasa senang mendapatkan informasi tersebut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar tentang seberapa cepatnya Cha So-hee. Dalam pikirannya, dia mempertimbangkan Han So-yeon dan bertanya-tanya apakah pengalaman yang baru saja dialaminya berkaitan dengan kekuatan informasi dari Guild Flower Listening. Seperti yang dia duga, guild ini adalah guild satelit dari Guild Junghwa. Dia menyadari bahwa jika Eclipse sudah mengetahui gerakannya, mereka pasti akan segera mencari Yerin, karena bagi mereka, Yerin hanyalah seorang pebisnis baginya. Tanpa adanya ikatan, dia tidak akan memiliki alasan untuk melindungi Yerin. Di sisi lain, Guild Blue Eyes sedang berselisih dengan Eclipse terkait Daejeon, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk menyediakan bantuan atau mengungkapkan informasi. Sesuai rencananya sebelumnya, dia memutuskan untuk menangkap Jung Tae. Setelah itu, dia menaiki kereta dan menyadari bahwa dia mungkin perlu bantuan untuk tugas ini. Dia merencanakan untuk bertemu dengan seseorang setibanya di sana. Di bawah cahaya matahari, dia melihat seorang pria berambut merah dan bertanya-tanya apakah dia bisa mendapatkan Jung Tae. Dia teringat percakapan dengan atasannya yang menyarankan agar dia berhenti terlibat dalam kasus tersebut meskipun ada hubungan dengan teman dari kampung halamannya dan mengingatkan bahwa insiden di Yangpyeong berada di luar yurisdiksinya. Saat ini, dia menatap gedung di depannya, yang merupakan lokasi terakhir sesuai catatan yang dia miliki. Dia menaiki tangga dan mengetuk pintu. Seorang pria keluar dan bertanya siapa dia. Dia menanyakan apakah ada yang bernama Jung Tae tinggal di tempat itu. Pria itu menjawab bahwa dia tinggal sendirian, tetapi pria berambut merah itu mulai memindai ruangan. Dia melihat senjata di dekat wastafel dan bertanya pada pria itu apakah dia adalah seorang hunter. Pria itu menjawab, menyatakan bahwa senjata itu hanya dimilikinya karena dunia ini terlalu berbahaya, dan dia yakin semua orang setidaknya memiliki satu. Pria berambut merah itu meminta maaf dan segera meninggalkan pria itu. Dia berbalik berkomentar bahwa tempat ini bukan yang dicari. Namun, pria yang tinggal di sana membiarkan pintu tetap terbuka dan kemudian mengambil senjatanya, tersenyum sambil mengarahkan senjata ke arah siluet pria berambut merah. Merasakan ancaman, pria berambut merah itu segera mengeluarkan pedangnya dan mengayunkannya ke arah lipatan pintu. Pria itu berteriak saat jarinya terpotong. Marah, pria berambut merah itu menebak bahwa si penyewa adalah seorang penembak. Penyewa lari ke dalam rumah, diikuti pria berambut merah. Pria itu memberitahu penyewa bahwa jika dia ingin mengklaim pembelaan diri, sebaiknya dia meletakkan senjatanya. Pria berambut merah menendangnya, membuat penyewa terjatuh dengan wajah menghadap lantai. Darah mengalir di sekelilingnya. Dengan pedang yang mengancam di kedua sisi, pria berambut merah itu menangkap leher si penembak dan menanyakan keberadaan Jung Tae. Si penembak mengaku hanya melihat Jung Tae sekali dan menyatakan bahwa Jung Tae akan membunuh siapa saja yang mencarinya. Dia menambahkan bahwa yang dia tahu hanyalah Jung Tae bersembunyi sendirian dengan bantuan seseorang yang menakutkan. Nama Jung Tae baru bagi pria berambut merah itu, dan selepas beberapa saat berada di luar gedung, dia mulai berpikir tentang kemungkinan terkait penyelidikan yang dihentikan di Yangpyeong. Tiba-tiba, dia merasakan kehadiran beberapa pria berseragam yang membuatnya bertanya-tanya mengapa Badan Keamanan Nasional Seoul ada di situ. Dia mencari tempat untuk bersembunyi agar tidak terlihat dan bisa menuju tempat persembunyiannya. Pemimpin dari tiga pria itu bertanya apakah mereka datang dari arah tertentu. Mereka mendekati pria berambut merah yang langsung merasa cemas. Namun, langkah mereka terhenti ketika Kang Ho mulai berbicara dengan mereka.
Dia memiliki pertanyaan, tetapi ketiga pria itu menjelaskan bahwa mereka tengah menjalankan misi. Meski begitu, Kang Hu tetap berkeras, menyatakan bahwa dia baru saja dirampok oleh seorang hunter di jalan besar. Dia terus berbicara, sambil menunjukkan ke arah berlawanan. Ini menjadi peluang bagi pria berambut merah itu untuk diam-diam melarikan diri. Dia merasa beruntung, namun Kang Hu tersenyum karena semuanya sudah direncanakannya. Dia senang melihat pria itu selamat. Pria berambut merah kemudian mengambil sebuah buku dari rak. Itu adalah album, dan dia melihat foto dirinya serta teman-temannya. Temannya mengucapkan selamat karena dia akan pergi ke Seoul dan sangat senang untuknya. Temannya mendengar bahwa Seoul menggunakan banyak energi dibanding tempat lain. Dia bertanya apakah pria berambut merah itu juga akan menjalani tugas bersama Guild Junghwa. Pria itu tampak gugup dan temannya meyakinkannya untuk tidak khawatir. Dia berjanji akan mengurus segala sesuatunya di kampung halaman mereka, jadi pria berambut merah itu bisa pergi dengan tenang. Temannya mendorongnya untuk melindungi keadilan di cara masing-masing. Namun, pria berambut merah itu terkejut saat seseorang masuk ke tempat persembunyiannya. Dia mengenali pria itu sebagai orang yang sebelumnya berbincang dengan Badan Keamanan Nasional. Pria itu bertanya bagaimana Kang Hu mengetahui lokasi tersebut. Kang Hu memanggilnya Yo Do-hun dan menyebutkan bahwa levelnya saat ini adalah 362, serta dia bekerja untuk NSA Seoul. Do-hun tampak terkejut dan segera meraih pegangan pedangnya. Dia bertanya, apakah Kang Hu telah melakukan pemeriksaan latar belakangnya, atau apakah Kang Hu adalah bagian dari NSA? Kang Hu menjawab bahwa dia bukan, tetapi dia mengungkapkan bahwa dia tahu alasan Do-hun mencari Heo Jung-tae dan mengusulkan kerjasama. Sementara itu, Yerin sedang berbicara dengan seseorang yang dia katakan sayang, tidak tertarik pada korps tentara bayaran. Namun, dia senang karena orang ini sangat berbakat dalam mengumpulkan komisi. Dan setelah beberapa waktu, dia merasa bisa merekomendasikannya kepada Jang Si-hwan. Percakapan mereka terganggu oleh suara keras. Seseorang berteriak meminta agar orang itu kembali ke tempatnya. Yerin menjadi serius dan mempertanyakan suara tersebut. Ternyata, itu adalah Cha So-hee yang mendorong pintu masuk dengan keras dan berkata bahwa akhirnya dia menemukan mereka. Yerin berdiri dan orang yang bersamanya tahu bahwa wanita itu dikenal sebagai anjing pemburu. Yerin merespon saat So-hee tiba dan aura menakutkan langsung terpancar dari So-hee. Namun, So-hee meyakinkannya bahwa dia tidak datang untuk berkelahi, jadi Yerin tidak perlu khawatir. Selanjutnya, dia menunjukkan dokumen dengan foto Kang Hu, memastikan apakah Yerin pernah melihat orang itu sebelumnya. Yerin terkejut saat melihatnya. Sementara itu, Do-hoon yang curiga bertanya untuk apa mereka akan bekerja sama. Kang Hu bertanya kepada Do-hoon apakah dia pikir menangkap Jung-tae akan menyelesaikan semuanya, membuat Do-hoon terkejut. Kang Hu menambahkan bahwa Do-hoon tidak akan dapat menangani itu, terutama jika dia bekerja di NSA Seoul. Kang Hu bertanya mengapa sulit baginya untuk mendapatkan informasi tentang temannya di sana. Do-hoon mengakui bahwa itu benar, sebab dia pernah diberitahu bahwa dia tidak bisa mengaksesnya karena Yang Pyong berada di luar yurisdiksinya. Dia menjelaskan kepada Kang Hu bahwa masalahnya adalah yurisdiksi. Lalu Kang Hu bertanya mengapa NSA ada di sana, hampir berinteraksi dengan mereka sebelumnya. Do-hoon langsung menanyakan apa yang akan disampaikan Kang Hu. Kang Hu mengungkapkan bahwa Jung-tae memiliki dukungan dari seseorang yang cukup berpengaruh, sehingga bahkan NSA pun harus ekstra hati-hati. Do-hoon mengingat bahwa penembak itu pernah memberitahunya hal yang sama sebelumnya, termasuk bahwa Yang Pyong berada di luar jangkauan yurisdiksinya. Dia pun bertanya siapa yang dimaksud. Kang Hu menjawab bahwa dukungan tersebut berasal dari salah satu anggota inti Guild Junghwa. Wajah Do-hoon kini dipenuhi peluh dan dia menolak pernyataan Kang Hu, menganggapnya sebagai omong kosong. Kang Hu meyakinkan Do-hoon bahwa dia tidak peduli apakah Do-hoon mempercayainya atau tidak. Yang penting mereka berdua masih menginginkan Jung-tae. Kang Hu mengatakan bahwa dia harus pergi ke alun-alun besok jam 6 sore untuk bertemu Jung-tae di sana. Dia menjelaskan bahwa itu bukan sebuah jebakan dan mendorong Do-hoon untuk menyelidiki jika dia merasa curiga. Kang Hu meminta Do-hoon untuk bekerja sama sebagai imbalan atas janjinya. Kembali kepada dua orang ini, Cha So-hee dan Yerin. So-hee bertanya pada Yerin, apakah dia mengenali orang itu. Dia mengidentifikasi Sun Kyu, tetapi sekarang dia sudah mengetahui nama asli Kang Hu. Dia menduga bahwa jika Eclipse mengirim anjing pemburu, mereka pasti sangat ingin tahu tentang pria itu. Yerin mengatakan bahwa dia tidak mengenal pria tersebut, sehingga sedikit terpicu. Dia menekankan kepada Yerin bahwa sudah ada konfirmasi rekomendasi untuk pria itu. Yerin mengakui bahwa dia memang direkomendasikan, tetapi situasinya tidak cocok sehingga dibatalkan. Dengan ancaman yang jelas, dia bertanya kepada So-hee apakah dia mengerti dan memperingatkan agar tidak terjadi pertikaian, lebih baik minggir saja. So-hee menggigit bibirnya dan So-hee memperingatkan Yerin untuk tidak berbohong. So-hee segera keluar. Yerin memberikan instruksi kepada bawahannya untuk mengawasi dan memantau pergerakan So-hee.
Dia berpikir bahwa jika dia memberitahu pria itu tentang Sohei yang bermasalah, hubungan Kang Hu dengan Guild Blue Eyes akan semakin kuat. Di luar gedung, matahari bersinar cerah. Seorang pria menerima pesan teks yang menyatakan bahwa seseorang sedang mencari Jung Tae. Dia tersenyum, merasa tindakan itu sangat bodoh. Dia adalah Jung Tae, dan mempertanyakan apakah orang-orang benar-benar tidak sadar bahwa dia hanya bersembunyi di tempat yang terang. Seorang pria mengikuti Jung Tae, dia adalah Shin Kang Hu. Dia memperkenalkan diri dan mengatakan kepada Jung Tae bahwa dia pulang jam 3 sore. Kang Hu berkomentar bahwa itu lebih lama dari yang dia kira. Sebuah notifikasi muncul menunjukkan konstelasi kegelapan yang meningkatkan kemampuan bertarung saat menghadapi hunter yang berafiliasi dengan konstelasi netral atau baik. Ekspresi Jung Tae menunjukkan kemarahan yang mendalam. Dia berusaha mengusir Kang Hu dengan mengatakan bahwa dia berada di pihak yang salah, namun Kang Hu menggunakan skill Seize Vision. Jung Tae mundur dan segera melarikan diri. Kang Hu berpikir bahwa untuk bisa menghindari Seize Vision tepat di depannya, Jung Tae pasti memiliki ketahanan tinggi terhadap sihir. Jung Tae mulai berpikir apakah Kang Hu adalah orang yang mencarinya. Kang Hu memperhatikan sekeliling. Jung Tae mengeluarkan senjata. Karena ada seseorang yang mengetahui tempat persembunyiannya, dia harus mengambil tindakan tegas, yaitu menghabisi orang itu. Dia melemparkan beberapa kunai sekaligus. Sementara itu, ledakan terjadi. Cha Sohee menyerang seorang pria yang bersikeras bahwa dia tidak tahu apa-apa. Dia menegaskan bahwa dia tidak mengenal Kang Hu, kemudian membakar pria itu hidup-hidup dengan selera yang dingin. Dia sangat marah bahkan teringat saat Kang Hu berkata bahwa dia akan menghubunginya. Alih-alih menghubungi, Kang Hu bahkan tiba-tiba menghilang dari Daejeon dalam beberapa hari terakhir. Dari situ, Sohee menyadari bahwa Kang Hu sepertinya sudah mengenalnya sejak awal dan memilih untuk pergi. Ditambah lagi, bosnya mengatakan bahwa Kang Hu adalah saingan yang cukup tangguh baginya. Dia menginjak-injak tanah saking marah. Sohee mulai menganggap Kang Hu sebagai musuh karena dia merasa Kang Hu akan merebut perhatian majikannya darinya. Dia menarik napas dan berusaha menenangkan dirinya dengan mengingat bahwa kadang-kadang tidak masalah membuat kesalahan. Dan pasti saja, masternya memahami jika dia tidak sengaja membunuh Kang Hu. Kembali ke pertempuran, sekelompok kunai meluncur menuju punggung Kang Hu, tetapi dia segera mengaktifkan skill barrier yang didapatnya dari 3 bos lemah. Jung Tae terkejut melihat perisai tersebut, terbingung karena dia tahu bahwa Kang Hu adalah seorang asasin. Meskipun Jung Tae bergerak sangat cepat, Kang Hu tetap bisa mengikuti gerakannya dan menghindari semua serangan. Jung Tae merasa frustrasi, namun dia menyadari bahwa Kang Hu memiliki penglihatan yang sangat tajam. Dia melihat Kang Hu mulai menjauh dan penasaran apakah Kang Hu melakukan itu untuk menghindar dan mengamatinya. Jung Tae mendekat dari samping, melemparkan kunai dan berniat menyerang Kang Hu dengan jarak dekat. Namun, Kang Hu sudah menggunakan skill abduction. Jung Tae kaget, gerakannya terhalang, dan dia terangkat ke udara. Dia berteriak karena bingung mengapa dirinya tiba-tiba berada di depan Kang Hu. Kang Hu mengeluarkan belati, lalu menggunakan kemampuan stabbing yang berdarah. Darah mengucur dari tubuh Jung Tae. Kang Hu menjelaskan bahwa dia telah menyebar mana di tempat-tempat yang dia anggap sebagai kemungkinan persembunyian mangsanya. Dengan cara itu, Kang Hu bisa mengetahui posisi Jung Tae, dan setiap kali Jung Tae bergerak, dia bisa melihat jelas akar mana yang terpasang. Jung Tae mengerang kesakitan sementara darahnya terus mengalir. Dia memutuskan untuk mundur sejenak, tetapi Kang Hu menegaskan bahwa itu sia-sia. Cedera Jung Tae semakin parah dan darahnya terus mengalir. Kemudian Kang Hu menggunakan kemampuan Blood Burn-nya. Jung Tae terpaksa bergerak sambil mengerang kuat, berguling-guling di lantai karena nyeri. Rasa sakit itu perlahan berubah menjadi kemarahan. Dia bersumpah akan mencabik-cabik Kang Hu dan mengancam dengan dukungan yang ia miliki. Kang Hu mengungkapkan bahwa dia tahu siapa Jung Tae sebenarnya, yaitu Chae Guanhyung dari Guild Junghwa. Begitu Jung Tae bertanya bagaimana Kang Hu tahu, Kang Hu memintanya untuk diam dan mengeluarkan tali, menyuruh Jung Tae untuk tidur. Sementara itu, Do Hoon keluar dari tempat persembunyiannya, teramat memikirkan kata-kata Kang Hu tentang NSA, terutama saat Kang Hu memberitahunya bahwa banyak pekerjaan NSA ditangani melalui aplikasi. Meskipun Do Hoon sering melihatnya sebagai kenangan dari kematian, Kang Hu mengusulkan bahwa akun temannya masih aktif. Do Hoon melihat jam smartwatch-nya dan membuka profil temannya. Kang Hu menjelaskan bahwa untuk menutup akun itu, NSA seharusnya memproses temannya yang tewas dalam tugas. Namun, pendukung Heo Jung Tae pasti tidak menginginkan hal itu terjadi, dan Kang Hu menduga mereka ingin menyelesaikan segalanya dengan cermat. Seoul dan NSA Yang Pyeon yang menerima tekanan dari pendukung ini kemungkinan lebih memilih untuk menutup akun tersebut ketimbang mengikuti prosedur yang benar. Akan tetapi, mereka yang dapat mengakses akun tersebut pasti akan membaca informasi penyelidikan dan datang ke villa. Dengan serius, Kang Hu bertanya apakah Do Hoon bisa menepati janji. Do Hoon diharapkan untuk bekerja sama dengannya menggunakan akun itu. Dia berpikir bahwa jika Kang Hu memang benar, maka ini adalah kesalahan Guild Junghwa dan NSA.
Jika demikian, Do-hoon bertanya-tanya apa yang harus dilakukannya. Saat ia tiba di alun-alun, Kang Hu menyapanya, mengatakan bahwa dia terlambat karena Kang Hu sudah menunggunya. Do-hoon bertanya di mana Jung Tae. Kang Hu menyuruhnya tidak khawatir karena dia sudah membawanya. Dia menarik rambut Jung Tae dan tampaknya Jung Tae terluka dan tidak sadar. Sadar akan hal itu, Do-hoon langsung menyadari bahwa Jung Tae menggunakan stealth, itulah sebabnya sulit ditemukan. Shin Kang Hu menjelaskan bahwa dia sengaja memilih waktu ketika banyak orang berkumpul. Dia bilang kepada Do-hoon bahwa jika dia menangkap Jung Tae sekarang, bahkan pendukungnya pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun dia juga menyebutkan bahwa jika Do-hoon ingin membalas dendam pribadi, dia tidak akan menghentikannya. Dia bertanya kepada Do-hoon apa yang ingin dilakukannya. Yu Do-hoon terkejut mendengar kata-katanya. Matahari sudah hampir tenggelam, dan kerumunan berkumpul di depan Kang Hu yang mengenakan topeng. Seseorang berteriak untuk memberitahu agar minggir, itu adalah seorang pria dari NSA. Pria itu bertanya pada Kang Hu, apakah dia yang menghubungi mereka mengenai Jung Tae. Kang Hu menjawab ya, dan menarik Jung Tae dengan mencengkeram rambutnya. Pria dari NSA tampak terbata-bata, memuji Kang Hu atas kerja bagusnya. Dia ingin tahu bagaimana Kang Hu bisa menangkap Jung Tae yang terkenal sulit ditangkap. Kemudian, pria itu meminta nomor registrasi Hunter Kang Hu untuk memberikan hadiah. Kang Hu menginput informasinya di ponselnya, mengembalikannya kepada pria itu yang berterima kasih atas kerjasamanya. Dia memberitahu Kang Hu bahwa mereka telah mengirim hadiah sebesar 300 juta won serta sewa dungeon. Malam tiba, dan Do-hoon menatap bintang-bintang. Kang Hu mendekatinya dan mengungkapkan betapa terkejutnya dia karena Do-hoon menolak untuk membalas dendam. Do-hoon merona dan menjelaskan bahwa jika itu adalah temannya, dia tidak ingin membalasnya karena mereka berdua ingin memiliki tempat yang bisa diandalkan di dunia yang keras. Mereka berharap NSA dan Guild Junghwa bisa menjadi seperti itu. Dengan serius, Do-hoon menekankan bahwa mereka ingin Kang Hu menuntut pertanggungjawaban dari NSA atas kesalahan mereka. Dia tidak bisa membiarkan Guild Junghwa dan NSA tetap berdiri. Dalam pikirannya, Kang Hu menyadari bahwa Do-hoon akan mengikuti jalur yang sama seperti dalam novel, di mana Do-hoon memimpin pemberontakan melawan NSA. Dalam cerita itu, dia adalah penjahat dan musuh Guild Junghwa, sama seperti Kang Hu, dan Do-hoon nantinya akan ditangkap oleh Guan Hyung karena insiden Jung Tae. Namun, kali ini mereka tidak meninggalkan jejak, jadi Kang Hu berpikir semuanya akan baik-baik saja. Do-hoon kemudian menyatakan rasa terkejutnya, menyadari bahwa bantuan Kang Hu sebenarnya karena hadiah tersebut. Kang Hu menjawab dengan santai bahwa dia bukan tipe orang yang suka berbuat baik tanpa imbalan. Saat berpikir lebih dalam, dia tersenyum. Baginya fakta bahwa Kang Kating memotong kaki dan tangan Guan Hyung merupakan hadiah yang sangat berharga. Shin berpindah ke Guan Hyung yang melihat laporan bahwa Jung Tae ditangkap dengan kedua tangan yang terluka. Bawahan melaporkan bahwa nyawa Jung Tae dalam bahaya, jadi mereka membawanya ke rumah sakit. Guan Hyung mengatakan tidak masalah, karena Jung Tae sudah tidak berguna baginya. Dia menunjukkan aura berbahaya saat meminta tahu siapa yang melakukan itu. Pria itu memeriksa ponselnya untuk nomor registrasi Hunter. Dia yakin informasi itu ada di dalamnya, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah terkejut. Guan Hyung bertanya, ada apa? Bawahan menjelaskan bahwa informasi tersebut hilang. Akun yang menghapus informasi itu adalah milik seseorang yang sudah meninggal, jadi mereka curiga itu semacam gangguan. Guan Hyung hampir tidak bisa menahan kemarahan dan mengagetkan bawahannya saat menghancurkan meja menjadi pecahan-pecahan kecil. Dia tidak mau percaya pada semua kebohongan yang diucapkan bawahannya. Dia meluapkan emosinya dengan mengomeli NSA dan bertanya-tanya apa yang dilakukan petugas di Seoul. Mereka bergetar ketakutan saat mencoba menjelaskan bahwa mereka pergi ke Yangpyeong, tetapi tidak menemukan karakter mencurigakan. Dalam kemarahannya, Guan Hyung mulai menunjukkan ketegangan saat berteriak kepada bawahannya yang hanya dianggapnya omong kosong. Dia sudah siap ingin menyerang, namun mendengar seseorang meminta untuk tenang membuatnya berhenti, dan tiba-tiba sebuah tanda merah besar muncul di depannya. Tanda itu berdetak, dan di tengah cahaya terang, Jang Shihwan muncul, tenang menanyakan apa yang terjadi. Kembali pada dua orang ini, Do-hoon mengungkapkan kepada Kang Hu bahwa dia terkejut dengan kebaikan yang ditunjukkan Kang Hu setelah mendapatkan hadiah itu. Dengan santai, Kang Hu menyatakan bahwa dia bukan tipe orang yang suka berbuat baik tanpa pamrih, dan itulah sebabnya dia mengambil barang-barang milik Heo Jung Tae. Do-hoon menanggapi bahwa meskipun Kang Hu mengatakan demikian, dia tetap membantunya untuk membalas dendam. Kang Hu menjelaskan bahwa tidak ada sahabat yang lebih baik daripada musuh. Hal ini membuat Do-hoon bingung. Kang Hu kemudian mengatakan bahwa dia memerlukan pedang untuk menyerang Guild Junghwa. Jadi, membantu Do-hoon untuk balas dendam dan mendapatkan sekutu bukanlah keputusan yang buruk. Begitu Do-hoon mengetahui bahwa target Kang Hu adalah Guild Junghwa, dia berkomentar bahwa Kang Hu cocok dengan karakter utama dalam sebuah novel. Namun, Kang Hu sendiri tidak pernah melihat dirinya sebagai protagonis. Dia sadar betul bahwa dirinya bukan karakter utama dalam cerita itu.
Karakter antagonis yang dia ciptakan ada untuk memberi kontras agar Shihwan bisa bersinar. Do Hoon mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke Seoul dan Kang Ho hanya mengamati saat Do Hoon pergi. Di bawah langit malam, Kang Ho merenungkan bahwa setelah menjelajahi karakter jahat, dia merasa ini adalah perkembangan yang pas untuk sebuah cerita. Wajahnya tampak sedikit kelam, sementara itu saraf Guan Hyung muncul dengan marah, berteriak tentang masalah sebelumnya. Dia meluapkan kemarahannya terhadap NSA dan mempertanyakan tindakan petugas dari Seoul. Kemarahannya terus meningkat saat ia memikirkan insiden di mana dia membuang CCTV untuk menyembunyikan Jung Tae. Dia menanyakan siapa dalang dari semua ini, tetapi tiba-tiba seseorang meminta Guan Hyung untuk tenang. Shihwan muncul dari teleportasi berwarna merahnya, mengamati bahwa Guan Hyung tidak dalam suasana hati yang baik. Para anggota NSA tampak senang melihatnya. Shihwan memerintahkan mereka untuk segera meninggalkan ruangan itu seolah-olah mereka terhipnotis. Mata mereka membara merah, dan mereka langsung mematuhi Shihwan seperti robot. Shihwan dan Guan Hyung kemudian duduk. Shihwan membuka pembicaraan dengan menanyakan apa yang sedang terjadi. Guan Hyung menjelaskan tentang kerusakan alat yang digunakannya dan kecurigaannya bahwa seseorang sengaja menjatuhkan Jung Tae. Amarahnya mengalahkan suaranya saat dia bertanya-tanya siapa yang melakukannya. Shihwan memanggilnya dengan nada serius, mengingatkan akan pernyataan yang sering diulangnya. Guan Hyung terlihat bingung. Dengan aura intimidasi dan wajah serius, Shihwan meminta Guan Hyung untuk menjaga sedikit rasa malunya. Dia kemudian bertanya lagi, apa sebenarnya masalahnya? Guan Hyung merasa tertekan. Shihwan menegaskan bahwa keberadaan hama seperti ini tidak menjadi persoalan. Dia menambahkan bahwa semua musuh yang ingin menggagalkan mimpi mereka akan musnah. Di stasiun Yangsu, Gunung Buyong, Kang Ho menyentuh patung anjing dan merasakan kehadiran sesuatu di sana. Di balik patung itu, terdapat sebuah gua yang dipenuhi aura menakutkan. Meskipun sebenarnya itu adalah dungeon tersembunyi dalam novel untuk Shihwan sebagai protagonis. Kang Ho menunjukkan ekspresi serius dan masuk dengan tekad untuk memanfaatkannya dengan cara baik. Namun, dia harus mengeluarkan belatinya ketika menghadapi monster. Sebuah bos menengah bernama Janyong muncul. Kang Ho menyadari bahwa Janyong cukup sulit dan berbahaya jika dia berhasil mengendap-endap di belakang. Dia menghadapi Janyong dengan wajah serius. Sementara Janyong menatapnya tajam dengan 3 matanya. Janyong kemudian menggunakan kemampuan yang disebut langkah bayangan, menciptakan versi yang lebih besar dari dirinya sendiri yang terbuat dari bayangan, lalu langsung menghilang. Ketika Janyong melompat, beberapa makhluk serupa muncul. Meski terasa sedikit tegang, Kang Ho menyadari betapa pentingnya timing dalam pertarungan ini. Beberapa Janyong raksasa mulai menyerangnya. Dia bersiap untuk melempar belatinya, dan ketika merasakan momen yang pas, dia melepaskannya. Belatinya menghujam salah satu lengan Janyong. Kemudian, Kang Ho menggerakkan tangannya, membidik 3 Janyong dalam satu gerakan cepat. Setelah itu, belatinya terjatuh ke tanah. Saat beberapa Janyong berlari ke arahnya, dia melempar belatinya lagi dan memanggil senjata lain. Janyong bergerak cepat, salah satu mencoba menyerang dari samping, sementara yang lainnya datang dari depan. Kang Ho sudah siap dengan pedangnya, namun Janyong menggunakan kemampuan untuk bertukar posisi. Kang Ho terkejut ketika menyadari bahwa Janyong sudah berada di belakangnya. Janyong bersiap untuk menyerang, tetapi saat serangannya mengenai Kang Ho, ternyata itu hanya ilusi belaka. Kang Ho mengangkat tangannya kembali dan mengembalikan pisau ke tangannya. Janyong melihat ke belakang dengan refleks, namun merasa bingung ketika mendapati dirinya sendirian dalam pertarungan itu. Kang Ho melemparkan belatinya lagi. Belati itu berkilau di udara saat jatuh tepat di tengkorak Janyong, dan dengan kekuatan yang sangat besar, belati itu menembus tengkorak Janyong. Kang Ho mengawasi dari belakang. Janyong terjatuh dengan wajah menghadap tanah, dan Kang Ho mengamati mayat itu, berpikir bahwa dia telah melakukannya dengan baik. Janyong pasti tidak menyangka Kang Ho akan menggunakan ilusi dan bersembunyi sedekat itu, apalagi bisa melacak serangannya dan menyerang di waktu yang tepat. Tubuh itu pun menghilang dan jendela notifikasi muncul, menunjukkan bahwa dia telah mengalahkan bos menengah. Dia kemudian mendapatkan keterampilan dari target tersebut. Keterampilan itu adalah langkah bayangan, lengkap dengan beberapa deskripsi. Kang Ho berkomentar pada Janyong bahwa keterampilannya cukup mengesankan. Dia senang dengan penjelasan itu dan memberitahu Janyong bahwa dia akan memanfaatkan kekuatan Janyong dengan sebaik-baiknya. Seketika, jendela notifikasi muncul lagi, menunjukkan bahwa level Kang Ho meningkat drastis, dan dia sudah mencapai level 33. Dia mengungkapkan bahwa langkah pertamanya berjalan dengan lancar. Sementara itu, Guan Hyung memperingatkan Shihwan agar tidak terlalu terlena dengan keberhasilan, karena segalanya tidak ada yang absolut. Shihwan bertanya-tanya apa maksudnya. Ekspresinya tampak serius dan marah saat dia berdiri di depan Guan Hyung dan menyatakan bahwa dunia berputar di sekelilingnya. Dia mengklaim dirinya sebagai keadilan, sebagai jalan. Shihwan adalah sosok yang luar biasa.
Kembali di dalam dungeon, monster baru muncul. Kang Hu penasaran apakah itu adalah bos utama. Dia mengenali bahwa monster itu mirip dengan yang ada di novel. Di sisi lain, Cai Guanhyung bertanya pada Shihuan apakah maksudnya adalah dirinya sebagai protagonis. Jiang Shihuan mengiyakan dan menyatakan dirinya sebagai protagonis. Sementara itu, Kang Hu tengah berhadapan dengan Kang Hu lainnya yang tampak persis seperti dirinya, yaitu bos utama, Shin Kang Hu,